Dia addicted-nya sama celana gajah apa gajah lo? Gajahnya wanting, iya. Kasih tahu nih, belalai lo. Sip. Katanya Niki capek guys buat brand-brand katanya. Enggak gila. Dia capek kerja kan. Anjing kerja mulu. Gitu. Iya, Niki bilang brand terakhir Ramadan. Lu udah mau nikah tahun ini? Insya Allah. Lu udah persiapan sekarang? Udah persiapan apa belum? Gue persiapin sendiri, nggak dipercaya sama cewek gue sama keluarganya. Itu udah mulainya dari sono. dari Itu situ. bibitnya dari sana. Ini dia pusat dunia perkontenan sekarang, podcast gratis. Niki Putra dan juga Mario Norma. Pertanyaan. Lu lahirnya normal Mas Cesar? Cesar. Damn, gila ya kalau orang zaman dulu ya. Iya. Ngasihnya gitu ya. Top. Nyamuk. Oh nyamuk. Gue kira mau tepuk tangan lagi. Enggak. Tapi nama gue Kaisar sebenarnya dipanggilnya. Cuma pas banget gue lahirnya Cesar, jadi orang mau manggil apa aja bebas. Salah, bohong. Apa lah gitu dong dikata bohong. Tapi jujur, kalau soal bohong dia paling jago. Ada suatu hari, ya kan kita waktu itu acara YouTube pertama kali kita ketemu. Apaan? Dia janji sebenarnya sama gue. Yaitu? Kan bini gue ngidamnya dia kan. Nah. Ada loh, gue juga bingung loh. Gue jujur gak tahu dia nontonin lu, tapi tiba-tiba dia cerita tentang miu-miu mahi-mahi. Jadi akhirnya gue nonton lu bener-bener lah. Iya. Oh gue pernah ngeliat dia di Froyo. Betul. Terus jadi gue pikir oh ya udahlah gitu. Terus tapi gue nggak tahu dia sengidam itu sampai nangis ketemu lu. Betul. Nangis. Nangis di YouTube. Di YouTube temunya. Iya di YouTube, acara YouTube kemarin yang lu jadi host. Iya. Terus dia janji sebenarnya Janji apa? sama bini gue sama anak gue mau beliin bedongan gajah. Sabar ya. Itu Coba dong. bedongan gajah akan sampai 2 minggu lagi. Alis belum dipesan. Iya. Gue ke Thailand dulu. Tapi emang ada bedongan gajah di Thailand? Bikin bisa. Ya udah dipakein aja. Janji loh. Ya udah nanti celana gajah gue kumpulin, gue bikin bedong. Nanti Bener gue ya? kesini lagi, bener. Janji. Deal. Janji. Deal. Ini bukan Janji nih, Deal. dilihatin nih. Deal. Lu tau gak tadi gue cerita sama dia sebelum lu dateng. Gue mau cabut. Kan gue ini dulu dong apa namanya. Pamit dulu sama bini gue, sayang aku pergi dulu. Terus dia nengok. Gue pakai celana unik gitu kan. Dia langsung berdiri pak. Pakai celana gajah gitu anjir. Segitu addicted-nya dia sama celana gajah ya. Gitu. Iya kenapa bisa ya? Lu ada sihir apa sih? Iya gue emang ilmu hitam kan. Basicnya. Enggak, iya, Basicnya black magic. Ini Black Magic. Dia addicted-nya sama celana gajah apa gajah lo? Belalai. Gajahnya wanting, iya. Belalainya itu loh. Iya bener. Itu dia. Kasih tahu nih belalai lo. Sip. Belalai. Jangan. Nanti gampang. Bedongnya bakal gua ini dulu. Nanti kita satuin visi misi ya. Kok kita? Kan lo yang janji. Bukan maksud gua, lu ada nggak tukang jahit? Nanti kan di situ ada nama lu juga berarti. Bener Ini ya? kan Ilya ini anak kecil nanti kan bisa menjadi fighter terbaik Indonesia. Oh, gitu. Iya kan. Jujur. Ada kitanya, ada jasa kita jadi. Jujur salah satu pemain WWE favorit gue adalah Ilya Dragunov namanya. Wih, dia adalah orang Rusia bukan? Betul. Wih. Dari Moskow. Dari Moskow. Iya. Betul. Dia ngaco banget itu. Dia. Kenapa suka ngaco? begini. Parah iya. Nama jurusnya H-Bomb. Iya. Gila, lu tuh gila banget geek WWE banget ya? Nih, Nih, Wih, lu mankind banget. gue main kain banget. gue John Cena parah gue. Mankind ini sebenarnya nama lainnya ada kan ya? Mick Foley. Mick Foley. Ada Iya, Mick iya. Foley, ada Dude Love. Iya. Iya, Ada iya, apa lagi iya. ya? Udah itu dong. Kayaknya itu doang ya. Iya. Top 5 wrestler WWE lu? 5 dulu ya. Iya. Gua tuh kalau 5, kalau nomor 5 siapa ya? Kayak Rey Mysterio deh. Nomor 5 Rey Nomor Mysterio. Nomor 5 Rey Mysterio. Rey Mysterio. Paling ikonik sih. Menurut gua di Indonesia bukan John Cena paling ikonik. Rey Mysterio. Betul. 619. Benar, karena dia juga yang ngebuat kita suka. Dia kan luchador kan udah lama banget kan. Iya. Iya. Jadi kayak
Karena pakai topeng juga Topeng keren. dan namanya unik, Misterio gitu. Misterio. Oh, kalau lu nomor 5? Bah, siapa yang nomor 5 gue ya? Of all time nih. Of all time, your opinion. Misterio masuk sih. Nomor 5 persis. Ini fast forward aja ya. Dikat. Lama banget mikirnya. Masih dinunggu nih gue nih. Bingung gue nomor 5. Nomor 5 apa? Randy Orton deh, Randy Orton gue nomor 5. Randy Orton maksudnya nomor 3. Nomor 5 bahkan. Iya maksudnya nomor Iya, 5. nomor 5 gue Randy Orton. Kenapa? Masih ada lagi di atas ya. Ya udah lu langsung 4. 4 gua Lu sambil mikir ya. Triple H gua. 4 Triple H. Iya. Ih gila tapi stack banget lu punya ini ya. Tapi dia sumuran gua jadi mirip-mirip nih. Triple H seumuran lu? Oh ya, sumuran gua. Tua juga lu ya? Iya, gue manage-nya Beyond, dia udah manage WWE gitu. Iya, setara lah WWE sama Beyond. Amin nanti semoga. semoga. Dibeli TKO mau enggak Bion? Enggak, Ya. Gak mau gue gak mau dibeli TKO. dibeli PKE mau gak? PKE. Podcast Keluarga keluarga artis. Gimana? Hah? Nomor 4. Gue Misterio nomor 4. Nomor 4 Rey Mysterio. Misterio gue. Kenapa nomor 4 Rey Mysterio? Karena gue lebih suka karakternya Rey Mysterio. Dia lebih berkarakter lah menurut gue. Dibanding Randy Orton. Walaupun Randy Orton juga bagus banget. Karakternya. Terus gue tuh suka outfitnya. Dia kan banyak banget pakai topeng-topeng aneh kan. Dulu pernah pakai Joker, pernah pakai Batman, pernah pakai Wolverine. Sebelum kita geser, kerenan topping Mysterio apa Sin Cara? Rey Mysterio. Rey Mysterio jauh. Rey Mysterio. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 gua ambil CM Punk. CM Punk itu segala gimmicknya los bagus semua. Dia pernah jadi straight edge gitu kan dia. Yeah, Terus dia yeah. juga pernah jadi Nexus, habis itu dia juga pernah jadi best in the world sampai sekarang. Jadi kayak benar-benar merepresent orang-orang bandel masuk SmackDown tapi jago gitu. Jadi lu setuju kalau dia jadi cover lagi sekarang? Setuju gua. WWE. Setuju karena memang mukanya ganteng. Iya keren deh. Keren. Pokoknya. Aneh anjir orang yang suka si Empang, gue gak suka si Empang. Kenapa lu gak suka? Kurang aja menurut gue. Gak ada bengis-bengisnya. Justru bengis banget dulu Iya, ya malah. Ya walaupun mainnya Iya, nggak iya. bengis sih, nggak sebengis Brock Lesnar gitu ya. In ring skillnya juga gak terlalu jago sih menurut Iya gua. menurut gue ingin skillnya bagus cuma ya udah aja gitu. Karena dia pernah ngedeliver satu pipe bomb yang diingat sejarah WWE. Oh inget gak lo? Yang dia duduk sila terus dia ngomong Tentang Vince. tentang Vince McMahon dan lain-lain. Gue gak gitu inget sih. Iya. inget dia. Itu dia, itu Karena bersejarah gue gak banget. suka juga gue si Empang. Iya sih. Tapi itu momen bersejarah banget. Betul. Karena dia ngomongin yang beneran terjadi, yang dia rasakan sampai mic-nya di-cut. Abis itu dia nggak masuk lewat pintu apa si Entrance-nya. entrance utamanya, dia keluarnya lewat belakang. Gara-gara kalau dia keluar lewat entrance utamanya udah ditungguin orang-orang katanya. Iya. Dia takut berantem gitu jadi lewat belakang. Soalnya dia ngomongin company-nya. Bagaimana dia di-treat gitu-gitu. Iya terus dia bilang ini company ini kayaknya lebih bagus kalau Vince McMahon mati digituin. Yang Terus di-cut. punya. Gila banget ya. Gila tuh orang rebel. Oke. Iya. Nomor 3. 3 gue Edge. Gue Edge deh. Tadi gue mau nyebut Seth Rollins tapi kayak lebih berpengaruh Edge lah. Lebih gue Masih jauh lah. masa Seth lalu Rollins. gue dipenuhi oleh Edge sih dulu. Suka gue bengis. Betul. Brutal. Amalita, ingat gak Amalita? Yang Amalita di ring. dia ngapain ya? Yang di ring. Wait, kalau bulan puasa ingatnya di Yang sama cipokan. Lita. Bukan cipokan doang los. Di ring Ngapain ada kasur. Oh. Dia ngerayain menang. Dia ngerayain kemenangan WWE Championship. Terus dia begitu nama Lita di kasur. Itu parah banget sih. Di tengah ring. Kreatifnya tuh menurut gue keterlaluan sih tuh. Di tengah ring. Nih nanti ada video di sini nih. Oh gak ada. Enggak, di otak Niki nanti Niki coba buka mesum dulu. Tapi kalau mikir jorok, batal puasa gak sih? Mengurangi pahala. Yang batal itu keluar Air. pejau. Oh. Iya. Tapi kalau Air mikir mani jorok- nggak membatalkan katanya. Kalau keluar sperma baru membatalkan. Bedanya apa bedanya ya? apa ya? Air mani. Prikam. Prikam. Iya. Oh. Prikam the sun. San,
Become the sun. Masa matahari keluar air mani? Apa coba? Matahari perikam. Tapi ternyata podcast ini dewasa banget ya. Dewasa parah. Gue gak pernah lo ngomongin perikam di mana-mana. Jujur, gue baru tau perikam sekarang. Nggak mungkin. Iya, beneran. Tahu nggak gunanya perikam apa? Kok gunanya perikam? Ya gunanya air mani apa? Gunanya air mani apa? Pelicin. Pewaris. Wah, kritis. Di situ letak asik. Apaan Gue gunanya? capek bercanda gue. Oh iya. Iya. Gue ini kan biologi gila. Iya kan gak bercanda. Iya. Kan nanya beneran. Oh iya. Soalnya dari tadi straight knowledge itu dari lu. Oh, Yeah. umur membuktikan coy. Lu emang umur berapa ya? Tebak dong. 31. Ya elah. 34. Ya elah. Apa sih? Gue ngomong Knowledge gue emang 34. Oh iya. 29 gue. Oh beda dikit lah Beda ya. dikit. Beda dikit. Tapi tahun ini 30. Tahun ini 30. Lu berarti 96. 96. Iya. Lu berapa? 97 ya? 99. Sama kita. Bersama. Oh gitu deh. Yo. Yo, Ya iya. kaks. Presiden Bian. Tapi lu Lu ngomong deh. Presiden Bian ngomong Iya. deh ya? Dia ngatur semua orang berantem ya. Dia nyuruh orang berantem. Semua pertarungan di Indonesia dia yang ngatur. Iya, dia. Ada berantem di jalan nih. Ada orang yang berantem. Ah ini gara-gara sekelas nih kesini. Iya. kita lanjutin dulu kali top 5 ya? Iya, Oh iya, iya. top 5, top 5. Nomor 2. Nomor 2 gue John Cena pasti. Oh. Wih, Anjir. maksud lo? Kok nomor Apaan? 2? John Cena. John Cena nomor 2. Nomor 1 siapa, Cok? Terlalu baby face, dia terlalu Rick menurut gue. Jadi Oh, kayak jadi apa? semua kemenangannya itu menurut lu terlalu Rick karena banyak orang suka dia gitu. Terlalu Iya. di-push dia untuk menang ya? Betul, Iya karena sih ada momen itu sih dia memang. tuh kayak ini, kayak dia kan franchise-nya tuh. Kayak misalkan anak-anak Iya, kecil face tuh. of the game lah. Iya suka banget. Jadi gue gak terlalu suka karena kan kita nonton dari kecil sampai dewasa. Pasti kan penontonnya juga berkembang kan. Cara ngelihat si sportsnya gitu. Terus kita ngelihat John Cena terus dari kita kecil sampai tua dengan alasan yang sama. Itu kayak boring aja gitu menurut gue. Dia lagi aja main karakternya. Iya dia lagi aja coy. Ada satu kata gak buat John Cena nih? Awesome. John Cena apa Jones 24 menurut lu? Itu Dustin. Itu beda. You can see me. Masa gitu batuk John Cena ompong sih. Aneh sih. John Cena ompong aneh sih. Ompongnya pas konser lagi. Kesikut. Iya, John Cena. Aneh. Lu 2? Ini menurut gua aja ya. Iya. AJ Styles gua. Walaupun dia gak lama di WWE. Skill-wise. Iya, skill wise dia. Tapi gua. NJPW. Iya benar. Betul. NJPW dia luar biasa sih. Keren dia di Bullet NJPW. Club. Keren. Parah dia di- sih AJ Styles tuh. Keren. Selalu gua tunggu dia. AJ Styles. Iya. Iya. Walaupun masa kecil gua nggak dihiasi oleh dia, tapi selama dia di WWE itu udah membuat gua attach banget sama dia. Keren. In-ring skill. The Phenomenal One. Setuju gua. Yes. Number 1. Randy Orton, my favorite. Yeay! Keren. Randy Orton. Kayak out of nowhere banget ya. Iya dia. bro, dia apalagi nih lost tahun 2009. Gila. Iya. Simple out. Menurut gua game WWE terbaik itu WWE Raw SmackDown versus 0809. Oh kalau gue Here Comes the Pain masih. Here Comes the Pain PS2. Oh iya, yang gak bener Brock Lesnar. Iya. Iya. Ya, Lu gue nomor 1? John Cena jarang gua, banget. John Cena. Keren. Oh ya karena baju lu ya. Iya, 100% gua John Cena. Cena dia. Ya oke lah sebenarnya lu Randy dia John Cena. Iya, betul. Nah dulu tuh ada kisah masa kecil gue sama Nicky yang lucu nih. Jadi, lu mau denger gak? Dia boleh. Oke. Dia podcast Takutnya lu ini gak ya. mau denger, takutnya lu Podcast gak mau ya. denger. Males lah gitu. Gue nanya dulu. Gak semua orang mau denger cerita kan. Jadi gini, gue kalau ke rumah Nicky kan lu orang kaya parah. Enggak. Nah jadi tuh Nicky tuh dulu suka beli DVD WWE. DVD WWE pasti kayak dulu gue pas kecil juga nih kayak ceritanya nih. Apa? Ya coba lanjut lu. DVD WWE di mana? Di Mangga 2 ya? Kelapa Gading. Di Kelapa Gading ada jual merchandise WWE gitu-gitu lah. Dia beli DVD-nya. Dulu kan gue gak tau nonton di mana. Kalau setelah udah gak ada di TV kan udah gak ada tuh. 2004 udah gak ada ya? Enggak, Kayaknya kita lebih dah, 2006, 2007-an. Iya, segituan lah. Udah gak ada di TV, gue gak tahu nonton di mana. Satu-satunya cara gue Akses. buat nonton, akses nonton adalah ke Nicky. Karena dia orang kaya parah. Iya, dan dia punya setiap bulan tuh pasti beli lah. Karena dia orang kaya parah ya? Kayak parah, ya old money lah. Pay-per-view tuh dia beli No Mercy, Hell in a Cell gitu-gitu, WrestleMania. Nah gue setiap datang ke dia gara-gara gue suka banget John Cena. Gue nanya ke Nicky, Nick
nonton WWE dong. Dia nanya, yang mana? Yang John Cena menang. Gue bilang. Pokoknya kalau misalnya gue John Cena kalah dan gak ada John Cena atau gak ada John Cena-nya, gue gak mau nonton. Nah kadang sama dia suka ditipu gue. Ini John Cena menang. Terus kalah. Wah itu gue salah satu momen gue crash out. Terus lu apain attitude adjustment dia? Gue attitude adjustment. Demi apa lu? Lu Gue attitude giniin? adjustment, gue choke slam, gue ini Mr. Soko tau gak ini. Ini main kayak. Sama Umaga yang gini. Gue gitu ini. Sama Cobra sambil rumah. Iya. Tapi itu pasti sakit banget sih ya. Gak mungkin gak sih orang gak sakit gitu. Ya setara Umaga lah. Gini sama. Umaga sakit bang. Kalau Umaga Ya Santino juga sakit gila. Santino kan kesini. Kesini tak gitu gak sih? Enggak lah, enggak terlalu sakit tapi begini doang. Ada kaosnya lagi. Kobranya. Iya juga ya. Iya. Gitu. Ini makanya dia suka menipu dari dulu. Old money menipu. Banyak kan di negara ini yang udah kaya tapi suka nipu. Contohnya bos? Menipu rakyat. Iyalah kan kita rakyat lagi yang ditipu. Masa sih? Iya. Contohnya siapa bro? Contohnya Bilang siapa? saya gak korupsi padahal korupsi. Tuh. Siapa? Adalah oknum koruptor. Namanya, depannya? Namanya Niki Putra. Wah, Kok bangga? Kok minta amit sih? Kok bangga? Tapi kita juga dulu pernah nggak lu sih? main Smackdownan? Pernah. Nah itu gue setiap minggu main ya sama dia. Lu jadi siapa? Gue Triple H, pedigree gue gampang. Iya gampang, bener. gampang, Pedigree gampang. Sweet Chain Music, Shawn Michaels gampang tuh Shawn dilakuinnya. Michaels, ya. Itu salah satu favorit gue tuh. Tinggal gini terus gitu. Iya. Iya biar Tapi suaranya Santino renyah. Marella juga asik. Tapi kayak lucu banget Lucu. langsung. Itu dia. Begini aja kali bos. Lagi dia begitu aja. Kali masa harus disiapin begini. Biar Bagus. ini. Iya ini orang kalau yang nggak tahu WWE terus kita begini smekannya dikira tukul. jadi siapa jadi tukul gitu. Itu Santino Marella. Gitu. Iya. Masa sih? Seru dari sini ya. Iya yang seru. Guys kalau lu semua berdua Ini kering. Gue ikut puasa biasanya ada air soalnya di sini. Oh iya benar. Lu ikut puasa? Nemenin lu aja sih. Oh ya ada 2 jam doang kalau sini. Iya. Misalnya kalian nih CEO WWE tiba-tiba dipecat ya. Sekarang nih Triple H dipecat gitu ya. Iya. Terus dikasih last episode TKO mau bangkrut, mau disuruh susun episode terbaik. Wah. Sayembara di G-Form. Enggak, lu langsung Iya ditunjuk. kita ditunjuk Langsung buat ditunjuk. Pup, gitu. running show-nya pada saat itu. Iya. Anjir. Lu bakal bikin kayak gimana skenarionya? Anjir seru nih. Yang udah mau meninggal boleh nggak main lagi? Dah, Iya. bebas. Bebas. Bebas lu lah. Jangan dah. Janganlah ya sekarang aja. Yang sekarang aja yang sekarang. udah meninggal susah. Kita bikin WrestleMania ala kita nih. WrestleMania terakhir. Oke, WrestleMania terakhir. Ya. Di mana tempatnya? Tempatnya CBD Ciledug. Di Ciledug. Itu masa beli tiketnya bisa di situ. Iya. Ada outlet tiket bisa dibeli di situ. Oke. Pokoknya gue mau seluruh dunia bisa nonton. Oh, jadi dia Nggak harus dari jadi website accessibility-nya sampai di CBD Ciledug. CBD Ciledug Iya. juga ada spesifik samping solar. Oke. Oke. Beli 2 kue tiaw gratis 1 tiket. Paling belakang tadi. Lah enak, gue beli 3. Beli 3 atau? Nggak dapat. Oh nggak dapat. Spesifik harus 2. Wah bangke. Kesel banget lagi. Kesel banget. Bangke gue mau beli 3. Iya. Nih WrestleMania paling kita adain kayaknya di Paris ya. Di Paris. Di Inggris, di Jerman, di Pasuruan. Iya. Di Paris kayaknya. Iya. Di Paris. Iya. Di Paris terus Di Paris. Oh, berarti Gua yang di apa Parc de Parc des France. Princes. Itu Sorry kita bikinnya di Lyon. Oh, Iya, kita di di Stadio Lyon. Lyon. Lyon Iya. France. Lyon terus France. Nah itu juga ada ininya, ada alasannya. Karena WWE ini selama pay-per-view nih 2 tahun kebelakang ini, animo di Prancis tuh gila banget. Gila. Sampai kameranya shaking. Kalian harus lihat AJ Saking Styles. parah. AJ Styles pas datang. Itu kan AJ Styles sebutannya The Phenomenal. Iya. Di Prancis itu ada lagu judulnya Il est vraiment phénoménal. Jadi artinya tuh setahu gue ya, tapi correct me if I'm wrong. Artinya tuh he is phenomenal. Lagunya tuh il est vraiment phénoménal la 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 la. Ya, gitu.
itu sampai satu stadion goyang. Itu AJ Styles pas masuk, abis di present, kan di close up tuh kameranya ke ring. Kameranya goyang coy, semuanya nyanyi, ya gini-gini. AJ Styles juga kan lagi gini, set, gini-gini. Iya, segitunya. Oh, jali Turkish boy ya. Iya, AJ Styles dia jali. Jali Iya. Sumpah, itu keren banget coy. Itu Nah harus karena mungkin di Perancis itu mostly kan penontonnya tuh hooligan bola kan. Oke. Jadinya segitunya kalau sama Ke transfer gitu ya. Iya, kalau di kayaknya. US kan beda tuh. Mereka ya udah aja gitu. Oke, langsung aja ke main fight-nya. Ke main card-nya yang paling atas. Main card. Ceritanya bakal kayak apa? Lu bikin. Siapa lawan siapa, ceritanya bakal kayak apa. Terus closingnya gimana untuk menutup, oh ini WWE last episode. Anjir. Mau kita mau kerja sama aja kali ya biar cepet ya. Iya kerja sama. Iya. Kayaknya nih siapa ya bang? Kita bikin Fatal 4-Way aja kali bang ya. Oke boleh. Kita bikin Jelasin Fatal 4-Way itu apa? Fatal 4-Way itu Empat orang lawanan lawan-lawanan semuanya di langsung dalam ring. satu match dan satu ring. Iya. Fatal 4-Way. Gue bikin yang masih main ya. Di sana ada Randy Orton masih main. Betul. Oke. Randy Orton versus Roman Reigns. Oke. Yes. Menurut gue. Dia masih sakit gak sih? Leukemia. Iya. Udah enggak. Udah enggak. Katanya sih udah sembuh ya, tapi Udah sembuh. semoga aja nggak ini lagi ya. Randy Orton, Roman Reigns, Seth Rollins, enggak ya? CM Punk. CM Punk sih kayaknya. Sekarang lagi oke-okenya lah ya dia ya. Iya betul. CM Punk sama satu pengen high flyer aja yuk. Oh ini, Carmelo Hayes. Jangan dong. Logan Paul. Logan Paul! Ih, Logan Paul. iyalah kalau mau terakhir harus ada dia. Iya, Logan Paul. Enggak. Kenapa? Lu suka Logan Paul? Enggak. Gue suka banget Logan Paul. Masa mau WrestleMania terakhir main eventnya ada Logan Paul? Enggak. Why? Enggak. Menurut gua belum deserve Logan Paul. Tapi Justru- ada di card, iya deserve. Justru dia harus ada ini. Oke, sekarang nih ya, sebelum kita selesain cerita yang ini. Menurut lu siapa prodigy yang sekarang yang bisa dikasih obor baru jadi face of the game? Gunter lah. Gunter. Gunter juga udah tua. Iya 30-an masih 30-an. Tapi aman menurut dia. gua dia lagi di build kayak legend killer gitu sekarang. Iya, dia kan career killer. Betul. Mengakhiri karir John Cena sampai AJ Styles. Benar. Dan Goldberg. Tapi menurut gua dia nih. Yang bakal jadi tongkat selanjutnya WWE. Dominic Mysterio. Dominic Mysterio. Kayak Andre tuh orang punya cuma modal aura doang. Karismatik sih. Karismatik, merch-nya bagus-bagus. Mantap tuh. Menurut gua mix skill biasa. In-ring Terus- skills biasa juga. In-ring skills Biasa banget. biasa. Sering ketahuan Dia- bohongnya. Bagus lah menurut gue in-ring skillnya bagus. Coba yang menurut gue yang paling kurang dia mix skillnya sih. Makanya dia agak jarang dikasih waktu promo lama kan. Gara-gara menurut gue emang mix skillnya agak kurang sih. Tapi sisanya overall gokil sih dia gue akuin. Auranya sih. Menurut lu Logan Paul gak punya itu semua? Punya banget. Malah menurut gue ya. Logan Paul paling sempurna. Logan Paul tuh lebih bagus dari Dominic Mysterio menurut gue. Secara keseluruhan ya. Iya. Setuju gue juga. Cuma mungkin gara-gara orang-orang tuh masih melihat Logan Paul itu outsider. Dan YouTuber. YouTuber. Kayak, ini siapa sih anak nih gitu. Iya. Coba deh kesampingkan itu semua, lu lihat Logan Paul sebagai Setuju gua. dari awal emang meniti karir sebagai wrestler, dia tuh udah full package coy. Parah. Full package, Bagus dia. Ganteng. Terus dia bisa ngejual. promo outside of the The promotion. Iya WWE Iya. environment. Ih dia mah menurut gue buset. Ileran Apa ya? namanya brand pertama yang nyeplak Betul. di ring Iya. WWE adalah brand Prime. Logan Paul. Iya. Emang gila sih tuh orang tuh ngubah industrinya sih bisa dibilang Iya. kayak ngasih insight baru gitu ke WWE kalau misalkan ring tuh bisa digambar gitu Iya. bisa Dulu tuh Slim Jim tapi nggak digambar di ring, di Iya. ropes, Slim Jim itu ya apa namanya? beef jerky gitu Iya, kan. beef jerky, Oh ya. iya. Itu. gitu. Bagus sih. Jadi bukan Logan Paul nih Bukan. yang Fatal 4-Way. Gua sih Fatal 4-Way nggak ada Logan Paul ya. Ya Masih udah, belum siapa? lah. Satu lagi siapa? Satu lagi Siapa ya? kita kasih Gunter aja kali. Gunter bisa sih menurut gua. Oke ceritanya gimana tuh? Ceritanya Gunter ini siapa sih tadi? Randy Orton Gunter, ya? Randy Orton. Gunter, Randy Orton, terus lu masukin Siapa tadi? Roman Reigns. Roman Reigns dan CM Punk. Gue tahu Gunter ceritanya mau nge-end karirnya Randy Orton. Iya. Awalnya.
mau end career Randy Orton, terus Randy Orton setuju, ayo gue gak bakal nih bisa lo end. Iya. Karena WrestleMania udah WrestleMania terakhir juga ya, udah end juga ya. Karena gue nggak bisa, gue pengen lanjut lah. Kan ada banyak organisasi lain. Gue gak mau stop di sini, gue masih bisa main ke AEW ke JPW ke. Iya, organisasi lain. Tapi di satu sisi si Randy Orton tuh lagi feud sama Roman Reigns karena dulu pas Roman Reigns jadi Bloodline pernah ada musuhan sama Randy Orton terus belum selesai. Gitu. Terus ditambah ada siapa satu lagi? Enggak, ditambah si Empang tuh juaranya. Oh iya, dan mereka semua ngejar title. Betul, dan title terakhir. Benar. Roman Reigns menang Royal Rumble. Ya. Iya, jadi chainnya gitu. Jadi harus dimasukin semua. Ya. Siapa yang menang dengan cara apa? Siapa yang kalah duluan? Roman Reigns dengan Bismillah. Gue mau Roman Reigns di sana Islam nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berkat doa dan restu berkah Allah Subhanahu wa taala. Berkah the shield. Terus dia spear. Semua orang keluar. Wah. Spear to siapa? 1, 2, 3. Roman Reigns. Roman Reigns menang. Speech terakhir gimana nih Roman Reigns? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mundur. Mundur. Gitu. Saya izin mundur. Dari perwakilan Samoa mengucapkan terima kasih kepada Prancis atas kehadirannya dalam WrestleMania. Semoga menghibur dan juga bermanfaat. Mari. Terima kasih juga buat Bos Ogut Triple H yang ada di belakang nih sama Ibu Stephanie. Iya. Semoga lancar terus rezekinya sama teman-teman kita nih yang lagi ada di rumah. I love you pada deh. Lu buka topi lu dong. Muka lu Roman Reigns soal dari tadi. Nah. Oh, siapa nih? Itu kayak Undertaker gelegean tau. Gila, Undertaker gak ada di top 5 lu ya pada ya? Enggak. Biasa aja menurut gua, buat gua Undertaker. Terlalu childish. Legendary, yes. Undertaker terlalu childish. Iya. Undertaker legend parah sih. Cuma buat gua Undertaker tuh masih nggak ada di top 5, belum bisa masuk top 5 lah. Betul. Karena kan kalau dulu kita SD ada gosip-gosip kan, Undertaker udah meninggal bangkit lagi. Eddie Guerrero meninggal di Chokeslam Big Show di meja tamu. Iya. Atau enggak ini Eddie Guerrero meninggal gara-gara dipukul kursi sama Mr. Kennedy. Iya di kayak gitu. ya. Itu tuh banyak tuh gosip-gosipnya. Zaman dulu yang membuat kaprah. Undertaker. Yang membuat Undertaker tuh pastinya lebih terkenal di Indonesia. Oh. Karena gosip-gosip itu. Anak-anak SD kayak Undertaker sama Ken adik kakaan gitu. Iya, Karena emang kan. Bukan dong. Bukan ya? Storyline doang. Oh gitu. Gua berarti yang ketipu ya? Iya. Lu masih Sampai ketemu sekarang kan? gue main WWE masih gue pikir adik kakak. Bukan. Kagak. Yang Umaga katanya ini kakaknya Rikishi. Karena mirip. Bukan. Yokozuna kata orang Jepang. Bukan. Orang Samoa dia. Iya, jadi Keluarga sama Roman Reigns. Nah ini lu sekarang boleh nengok ke sini nih. Ini seru nih. Jadi tim gue udah siapin beberapa foto wrestler WWE. Sekarang lu nilai kalau misalkan dia gak masuk WWE kira-kira cocok jadi apa? Oke. Nah, oke. Guru bahasa Inggris. The Rock jadi guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Kenapa? Karena Nggak kelihatan kayak native speaker juga. native speaker dia. Ya? Kayak native speaker. Nggak Coba kayak- dia kayak Indonesia nih. Terus dia orang-orang pasti mengira dia kayak semi ya African American kan dia. African American, ngajar di gitu. IF gitu Ngajar ya. di IF, Nasi iya. goreng enak. Sate enak. Bakso enak. bakso. Hulk Hogan. Oh ini Rest in peace. RT. Oh, Pak RT. Ketua RT 2. Ketua RT 2 yang Rese parah. Iya, yang ngajakin. Nggak, rese parah. Setiap ada orang yang telat bayar tunggakan IPL. Bayar air. Gitu dia. Itu oke. Sama itu posenya kayak ngajakin main volley itu. Main volley yuk. Kepada seluruh pengurus RT, yuk kita main volley mingguan. Iya, kayak gitu. Iya. Lanjut.
Bastian Buger. Bastian Buger. Orgil aja Orgil ya? Dia kayaknya siapa ya dia? Oh ini deh. Kasir Playtopia. Iya, kasir Playtopia. Kasir benar. Playtopia. Kasir Playtopia. Iya. Karena kan anak-anak kecil kan butuh hiburan. Iya. Nah dia nanti menghibur gitu. Udah selesai mainnya. Iya kayak gitu. Dengan dia Bastian gini, Buger. nanti kan gini. Gitu. Udah selesai mainnya ada gitu. Udah ini siapa papa kok badannya solatif. Sholat-sholatnya biru lagi. Iya solatifnya biru. Cocok lah cocok. Bastian Buger. Ini guru olahraga. Iya. Benar guru olahraga Ini guru olahraga. Guru olahraga. Tapi di JIS, guru olahraga JIS Guru spesifik. olahraga JIS. JIS. Iya. Internasional apa Islami? Internasional. Internasional deh. Spesifik. JIS. Iya yang suka nongkrong sama anak-anak gaulnya juga. Iya. Iya. Ini ke PIM ke area 51 ada dia nih. Oh Iya. dia lu tau gak guru olahraga tapi masih ngerokok. Nah dia nih. Ya itu dia. Tapi badannya bagus. Tapi badannya Ngerokoknya bagus. gila gitu. Iya. Apa? Anjir. Gitu. Oh Kayak gitu. Gitu. Ngomong dulu baru. Gitu. Itu dia. Lanjut Iya, lagi. Ren. Giant Gonzalez. Wah anjir itu main lama banget. Jangan Gonzales sih. Oh cosplayer. Titan sebelum AOT ini. Iya cosplayer AOT. Iya. Jan Gonzales. Anaknya Eloko Gonzales. Dan Gonzales. Ini aja deh. Orang yang suka diundang ke talk show karena tingginya. Oh iya betul. Iya, diundang Bukan Tukul. center SM gitu bukan. Apa? Bukan. Satria Muda. Satria Muda Oh, nggak. bukan. Emang karena ketinggian aja. Karena ketinggiannya dia juga move-nya kurang. Benar. Movementnya orang-orang tuh pada gedek sama dia. Gara-gara mainnya kurang. Rey Mysterio. Tuh lihat, keren banget kan ini dia jadi Mysterio. Jadi Mysterio yang keren di banget, coy. Marvel. Model Igun. Ya. Setuju. Igun Spring Summer Collection. Yes. Yes. Igun Spring Summer Collection. Igun Spring Summer Collection nanti ada Rey Mysterio gitu, bling-bling. Iya. Gitu. Di Six catwalk one dia. aja. Macho Man. Randy Savage. Wah, Macho Man sih ini dia Apa ya dia ya? Susah nih. Temennya Ayu Ting Ting aja bang. Menurut gua dia substitute-nya Pepi sih. Ini bukan empat mata. Dia oh, main. enggak, iya benar. Iya, benar. Oh, oke tuh main perkusi. Oh iya betul. bisa. Nama Dito Percussion. Kalau nggak temennya Yujeng di ini talk show yang jadi penonton. Iya. Atau enggak ini temannya Billy Beatbox. Iya. Dulu nanti ada itu gitu. Iya. Billy Beatbox di Itu ini hitam putih. Hitam putih, benar. Lanjut. Undertaker. Wah ini sih. Ih keren dia di foto ini dia, Cok. Undertaker sih, Cok, serem banget ya. Wakil presiden. Karena Karena Keren. Undertaker kan diam. Suka pendiam kan. Wakil presiden kita Di US dong wakil presiden US. Oh, wakil presiden Iya. US. Yang pendiam. Iya siapa? Ada yang tahu nggak wakil presiden US? Siapa emang? Siapa? Makanya nggak tahu. Makanya Undertaker aja. Oh, Jadi rakyat pada susah diatur. gue gak setuju. Apa? Gue lebih setuju dia jadi bikin talk show sama Limbat. Oh bisa. Host podcast. Limbat and Taker. Judulnya Limbat and Taker. Iya, Limbat and Taker podcast show. Oh, who's gonna die first? Iya, Limbat and Taker. Oh ini, The Introvert Show judulnya. Introvert Show. oh daripada Limbat and Taker mending Underbed. Underbed. Bener. Nanti openingnya gimana ya kalau bikin podcast ya? Deng. Iya. Cuma ditemenin burung doang sih. Kan Undertaker juga punya burung. Iya. Limbat juga punya burung jadi mereka berdua cuma ngeliatin burungnya doang begini. Gitu, pakai sarung. Iya. Iya gitu. Semprot. Ya gitu. Iya, gitu. Ya, bikin podcast sama Limbat gue setuju. Nah jadi sini jadi apa? Anak mau main ke mall. Iya. Itu kan bukan pekerjaan. Itu kan pekerjaan. Tapi dadanya mau ke mall banget ya. Parah Mas sih. Pim. Instruktur senam sih menurut gua nih. Apa ya dia? Terlalu santai loh. Admin Kick Avenue. Admin Kiki Avenue. Kick F. Iya, Admin Kick Avenue. Kan jadi sama-sama hijau tuh. Buat orang-orang yang daerah nggak tahu Kick F nih. Oh iya Kick benar. Avenue tuh tempat jualan sepatu dan juga outfit gitu. Itu tuh
ada tokonya Tapi dia kan. lebih kayak ke sport station sih menurut gue. Oh iya ini. Kalau Model, di F tuh kayak lu pada gayanya. ini nih gue tahu model sketcher kayak Jota Slim. Iya. Iya. Yang gede banget itu Iya, ya. Iya. Iya sepatu kegedean. Suatu kegedean. Jota Slim. Iya, nah ini Model John sketcher. Cena nih. Iya. John Cena bisa model. Udah habis. Geser terus nih Bioket. I love you Bioket. Bioket. Enak. Lu punya peliharaan gak? Gua dulu punya Apa? kucing namanya Brownie. Brownie. Dulu. Kenapa sekarang udah gak punya? Semangat banget. Meninggal. Kasihan Gara-gara? banget gara-gara ginjal. Umur berapa? 3 deh kayaknya. Ih masih muda. Iya. Bisa jadi salah makanan tuh. Kayaknya ya. Iya. Lu ke siapa? Usus. Kagak, dulu gara-gara gua nggak punya duit dan gua belum ngerti, gua makanannya makanan itu aja yang di pet shop yang kiloan gitu. Ya misalnya lu kasihnya Bioket. Harusnya Bioket ya. Iya. Bioket. Ini ada gravy-nya jadi dia makin nafsu makan. Oh. Coba nih. Emang saya brownie? Bukan dong bang, ini gravy itu apa ini? Gravy jadi ada kuah-kuahnya gitu dikit. Iya, gravy itu kalau lu makan Thanksgiving nih turkey biasanya pakai ada saus warna coklat tuh, itu namanya gravy. Ih gravy. Kuah. Gravy kayak di Clan gravy. Gravy itu. Oh gravy ini kayak kayak gulai kali ya di dunia kucing. Iya. Di dunia Iya, bisa kucing. Jadi kayak rasanya kucing lu lebaran terus. Iya. Berarti ini kayak makanan mewahnya kucing ya? Mewah ini seri paling tingginya nih dari Evopet. Oh my god. Yoi. Kira-kira kucing akan ngerasa apa ya? Biocomcat. Gue boleh nggak bawa satu? Udah Boleh. mau. Tapi kucing gue kucing kampung. Nggak apa-apa dong. Mantep dong. Lah semua kucing berhak makan enak. Nah, tuh dengerin. Lo keren coy. Boleh gak gue juga bawa? Boleh. Lu Jadi kan gak punya kucing? Pacar gue suka banget ngasih makan kucing pinggir jalan. boleh Nanti gua boleh kasih ke boleh. dia. Boleh. Bener nanti ya? nanti gue kirimin. Iya. Sepak-pak aja ya. Ya udah. Beneran? Lah brand ambassador masa Oh, ngasih? Boleh. Kasih paham bos. Bos. Kasih paham bos. Jadi ya. Boleh. Beyond. Itu. Beyond dan Niki. Bio. Apaan jauh Ya banget. kali aja Bio mau ini. Ih, boleh. Iya. Kucing gue ada satu los di rumah, tapi emak gue pelupa namanya los. Jadi ganti-ganti. Iya. Nih minggu ini namanya gue denger nih overheard dari kamar. Mochi gitu. Mochi. Sini nak makan segala macam. Hari keduanya bukan mochi, gue denger lagi Milo. Jadi siapa? Iya hari ketiga Pengki namanya aneh makanya. Tapi ya nggak apa kan kita namanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh kalau misalkan ditemenin kucing suka dia. Senang. Oh, gitu. Tapi love hate relationship nyokapnya sama kucingnya. Kenapa? Kalau kucing? misalkan lagi bayar nih lagi nemenin, nih mochi makan segala macem. Tapi kalau udah berak sembarangan, saya buang kamu. Kucing gak tahu diri, saya buang kamu. Besoknya kita lagi ini mochi makan, berak lagi saya buang kamu. Udah begitu aja terus cycle-nya. Oh gitu ya. Iya, love hate ya. Masalahnya kucing digituin ngaruh. Tapi kucing gue bisa dipanggil loh. Kucing gue bisa dipanggil dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 1. Loh, Bawain galon. Bisa, tapi maksudnya hampir semua kucing gue tuh bisa diajak ngobrol. Kalau gue datang dia hao gitu. Hawa. Iya. kok bisa? Agak kayak bohong ya? Enggak beneran, karena diajak ngomong terus. Orang Jadi, kali pas kucing lagi lo. buka. Orang itu kucing gitu. Oh, tapi bisa Kucing beneran orang bisa ya? itu. Kucing lu. Oh beneran bisa loh tapi kucing lu. Beneran. Buset, hebat Jadi ya. kucing gue ada 2, satu namanya Mojo. Mojo. Panjangannya Mojokerto. Beneran? Beneran? Hah? Beneran. Dari Mojokerto memang? Enggak, dia kucing Sphinx sebenarnya. Oh, yang gak ada bulunya ya? Gak ada- Berus. Iya kayak biru sama. Satu lagi anaknya namanya Timika. Iya. Idi, kenapa lo harus dinamain itu semua? Nama-nama kota. Biar aja kalau ada cewek nanti gue namanya BK. Bekasi. Orang-orang pasti ngira Rebecca ya? Iya. Ada cewek Rebecca, Bekasi. Bekasi. Bener. Ntar kalau ada cowok lagi satu namanya Jaka. Jakarta. Gue juga kalau nanti mau punya kucing namanya Surakarta. Suramadu. Surabaya. Surabaya tuh Surabaya.
Oh iya tadi baru mau jawab. Gue udah nyiapin surat madu tuh. Iya. Oh gitu asik. Terus BTW lu punya kucing udah nggak punya? Udah gak punya, udah RIP him. RIP. Oh iya. Rest in Sedih peace, ya? bro. Rest in peace, sedih. Meninggalnya pas gue tidur lagi. Udah sakit dari kemarin, terus udah dikasih ini nih biar dia nggak jilat-jilat gitu, kon es krim. Jadi cepet rusak. Biasanya tuh salah makanannya sih Iya kalau kayaknya ya. meninggal. Pas gue astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semua orang akan meninggal coy. Iya. Pas gue bangun, udah dikubur. Jadi lu sedih. Sedih banget gue. Kucing yang udah menemani gue dari gue SMP. Oh jadi pas SMA meninggalnya? Meninggalnya pas gue kelas 1 SMA. Kelas 2. Kucing gua gara-gara makan bioket panjang umur. Berapa tahun Los? Sekarang si Mojo masuk 4. Oh. Timmy masih setahun. Oh gitu. Kalau misalkan satu lagi Jackie gua ada. Namanya Jekirta. Enggak, Jackie aja. Jackie aja. Kucing gua dari Nangor, kunci kampung juga. Oh lu bawa tuh? Udah 8 tahun sekarang. Busrel. 8 tahun? Iya. Itu setara ini ya lansia ya kalau di manusia ya? Dikali 4 ya kucing? 8 kali 4 berapa itu? Oh 8 kali 4. Masih teenager. 8 Santai kali aja. 4 kok 24? 32 dong. Teenager. 32 udah punya anak 7 itu. Kalau kucing. Soalnya dia udah Ada, punya ada. anak 2 sekarang. Kagak lagi lah. Coba kalau dari lu, menurut lu pada ya, siapa yang bakal punya anak duluan? Gua. Iya. Lu udah mau nikah tahun ini? Insya Allah. Apa? Lu akan ada menjalani journey yang luar biasa banget sih. Iya. Nikah. Lu udah persiapan sekarang? Udah persiapan apa belum? Udah tapi lu mau tahu nggak? Keajaiban kalau orang udah niat baik untuk nikah. Apa? Rezeki Los. Sumpah dah. Mantep ya? Rezeki gue tuh seakan-akan tuh Allah tuh memberikan jalan yang lurus gitu tuh. Kayak setelah gue bilang ayo kita nikah yuk. Gue izin ke orang tuanya gitu-gitu. Alhamdulillah sih. Bener-bener kayak langsung gue pengen kan gue sebulan 15 triliun nih dapetnya. Buset, Wah gue 15 tuh teh. 15 triliun gue dapetnya. Ya, pejabat mau belajar dari lu aja ya. Ya lah coy diem aja nih cut aja ya. 15 teh halal itu. Jelas lah. Gue kalau nggak halal gue nggak mau gue. Gue sedekain pokoknya kalau nggak halal mah. Kasian dong orang yang dapat. Kasian dong orang Ya yang pokoknya kan dapat. nggak buat gue coy. Berguna buat mereka. Mereka kan nggak tahu. Oh, Gua sedekain tapi lu deh. tahu. Tahu. Ya udah lanjut dah 15 teh. Nah 15 T nih. Gue kan pikir nikahan gue di KUA aja paling bayar 500 ribu. Dapet lama-lama dapet rezeki gitu. Terus gue sama cewek gue kayak alhamdulillah nih ada rezeki nih yuk kita bikin yang ini yuk. Bikin yang lumayan lah gitu. Akhirnya udah terkonsep lah nikahannya gitu. Tapi ya itu gara-gara nikah tuh kayaknya dilancarin banget gitu. Emang Niatnya niat baik mantap. sih. Tapi ada drama-drama gitu nggak? Enggak, lancar aja semua. Alhamdulillah gak ada. Lancar. Sejauh ini. Sejauh ini. Tapi biasanya makin deket ada aja gitu-gitu tuh. Iya, Cuman semoga itu bisa dijalanin ditangani aja. lah. Kalau orang bilangnya sedang disiapkan. Karena ntar masalah pasti di rumah tangga lebih Iya, berat lagi. Gue tuh jarang banget berantem sama cewek gue kan. Tapi sekali ya berantem tuh, gue tuh kayak males banget ketemu dia gitu loh. Gimana kalau misalnya udah nikah coy? Lu gimana kalau udah berantem, udah nikah berantem? Sampai sekarang belum pernah berantem. Face off gak? Oh. Gini gak? Ayo sayang ayo beb kita selesaiin aja di sini. Enggak sih, gue sampai sekarang belum pernah berantem sih. Belum ya? Oh ada deh kemarin mau beli furniture. Ada tuh. Berantem tuh. Berantemnya parah? Berantem. Parah. Cuman ya kayak gitu aja terus bayan gitu. Emang nggak kalau di Kristen juga nggak boleh sampai malam berantem, harus baikan. Oh maghrib udah harus baikan tuh. Nggak ada sih di Kristen pas maghrib kamu nggak ada. Oh 18-15 udah baikan Nah, gitu 15, gak ada. Iya. Iya sih. Maghrib Nggak boleh WIB. ketemu besok lah, nggak boleh ketemu besok intinya. Oh iya. Ada sih, ada berantem yang gede ada sekali itu doang tapi. Tapi biasa salah paham Iya pas sih, lagi capek. mau gak mau ya harus siap. Ya justru itu gara-gara udah nikah, jadi kan emang tantangannya makin banyak kan. Bener. Makanya lu gimana caranya lu harus bisa menyelesaikan itu. Bener. Gitu, ya. Setuju. Tapi gue pas lagi persiapan nikah, gue ngerasain tuh kayak yang di sinetron-sinetron. Yaitu? Milih warna baju bisa berantem. Oh. Karena BM-nya BM dari banyak orang kan, tapi itu normal ternyata. BM dari banyak orang maksudnya kayak orang tua Ya orang gitu. tua, Iya sih bener sih. Banyak pala yang orang harus tuanya disatuin. orang tua. Kakek nenek. Iya banyak. Oh, kakek nenek juga ikut andil. Ya bisa jadi aja kalau lagi di bawa obrolannya mah. Cuman kalau bisa ya lu persiapin sendiri aja.
Tanpa Gue orang tahu. persiapin sendiri gak dipercaya sama cewek gue sama keluarganya. Itu udah mulainya dari sono. dari Itu situ. bibitnya dari sana. Gue udah soalnya gue bilang awalnya gue mau entrance gue kayak Batista. Nggak boleh. Tadinya gue juga mau yang aneh-aneh begitu sih, tapi untung ngalah juga statue akhirnya gue. Tadinya nggak ada tuh. Pakai lagu UCL gue masuknya tapi. We are the champions. Biar di champion. UCL. UCL itu apa? Gak ada gitu. Lagu orkestra gitu Liga Champions. Agak nonton gue. Lu gak nonton bola? Jangan nonton bola. Iya, pantas lu bilangnya dia pengetahuan bola setara Haaland anjing. Tapi emang bener. Iya kenapa setara Haaland? Kalau orang ngomongin pengetahuan bola tuh kayak Del Piero, Pirlo, Modric gitu yang kayak kelihatan bakal jadi pelatih nih gitu. Oke. Xabi Alonso. Ya udah setara Raja Gopal. Ya elah Raja Gopal cuma Pelatih di bukan? Malaysia. Cuma di Malaysia doang itu yo Raja Gopal. Iya siapa deh? Dunia lah yang dunia. Ya udah setara Sergio Ramos. Bisa jadi. Bisa nggak? Itu Ya, pemain oke favorit lah. gue tapi. Oke, Arsene Wenger. Lu Madridista, Pak. Iya. Lu juga kemarin habis kalah gue bete gue hari ini ya, bro. jangan. Lu bete bukan gara-gara itu kali. Oh kenapa? Katanya Niki capek guys buat brand-brand katanya. Enggak Dia gila. capek- Dia capek kerja. Dia capek kerja katanya. Anjing kerja mulu. Iya, Niki bilang brand terakhir Ramadan. Enggak ada. Makanya dia full di Ramadan nih. Ini kesini aja udah alhamdulillah los. Oh gitu ya? Iya. Kita ngegaji orang berdua ya. Kalau gue nggak ada lu jangan kerja sendiri. Pertanyaan lu udah pernah berantem belum berdua? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Dari kecil. Jangan sampai dah. Belum. Alhamdulillah. Sama sekali. Sama sekali. Keren banget kok bisa ya? Terbuka aja kayaknya. Yang suka ngalah siapa? Gua. Lu setuju? Ini banget. Kayaknya kita bisa berantem di sini dah. Oh. Faisal boleh gini kan? Boleh. Boleh kan? Ayo. Gini boleh gak? Ayo, elah. Masa atlet gelian? Ada gak? Lu pernah gak? Ada atlet gelian? Ada lah. Jadi digini nih. Ya kan normal. Kan orang. Orang mah gelian. Gitu. Udah nggak? Iya. Oh, ya aneh banget bisa begini gitu. Oh nggak pernah. Tapi geli tuh Begini gak? lagi kencing deh. Geli tuh gak bisa dilatih dari ini ya? Dari combat ya? Jadi saking sering dipukul dikelitikin gak geli gitu kan bisa jadi? Gak ada lah. Nggak ada lah bro. Gelitik. Woi, tahu sih? banget nih Ya, bos. elah. Gelitik mau kelitik aja. Kelitik aja ya. Gak ada ngaruhnya. Jab. Itu straight. Kanan. Itu kanan. Oh ini kanan. Gua kira ini kiri tadi. Straight. Tapi kalau misalnya kidal, ini tetap dibilang straight enggak? Enggak, Jeb. Oh, oke. Lu kidal emang? Gue kidal gitu. Oh. Enggak gue tadi salah ini. Head movement. Asik. Tapi Lah apa sih? Itu kalau boxer begitu. Ngindar. Ayo. jadi susah ya. Iya. Tapi kalian tuh keturunan apa sih? Belanda. Van Persie bos. Wayne Rooney bos. Masa sih? Baru nih Inggris Oh main. Inggris ya? Lu Belanda beneran berdua? Iya. Bener. Yang Belanda siapa? Lu Betawi berarti pada? Nenek. Betawi. Sunda. Sunda tapi yang Belanda. Yoi. Kalau keturunan itu dilihatnya dari bokap apa nyokap ya? Ya dua-duanya dong. Gue banyak berarti campurannya gue banyak. Apa? Lu? Nyokap gue Sunda Belanda, bokap gue Cina Madura. Tuh bener. Iya gue liat lu ada Cinanya. Masa sih? Iya. Iya bro, lu Chinese banget men. Lu. Gue juga ya? Iya. Padahal mama gue Sunda, bapak gue Sunda Belanda. Ah, tantinya Sunda. Iya. Oh. Kalau dia dari nyokapnya matanya. Iya mata gue kecil. Iya. Coba gue udah lupa. Lu waktu itu cerita. Lu kan podcast keluarga artis gara-gara lu saudaranya Raisa. Iya. Raisa itu berarti, Kak Raisa itu berarti Sepupu. lu berdua. Iya. Mamanya adalah saudara apa bapaknya? Mamahnya adalah kakaknya nyokap gua. Jadi 7 bersaudara. Anjir. 7 Iya. bersaudara. Orang Belanda suka bikin anak ya? Oh, that's right. Yes sir. Damn 7. 7 bersaudara. Nyokap gua nomor 6. Mamanya Raisa tuh nomor 5. Bapak gue nomor 4. Oh iya, lu omnya. Lu, hah? Iya, Iya. kalau dari sisi sebenarnya dia om gua. Iya, chill. Hai. Nggak om juga sih sebenarnya sepupu ding. Iya, Cil.
Sepupu tua, sepupu yang lebih tua yang harus di-respect kan. Iya. Tuh. Tapi lu pernah dia pernah kurang ajar sama lu gak? Sering Gak pernah. Tiap hari. Gak pernah parah. Nggak dia soalnya kuat kalau dia. Iya tapi sih lu olahraganya apa ya? Gue nge-gym aja ya. Abang lu, gue pernah ketemu abang lu. Dia crossfit. Di Mahajim. Iya, dia crossfit. Dia gak pernah nge-gym dia. Dia crossfit. Tapi ada beberapa Itu badannya gede banget gerakan pak. gym lah. Iya. Karena orang Belanda ya? Tinggi. Enggak, karena sebenarnya dari... Apa sih? Coba. Tunjukin dikit dong. Jujur. Gile, bener-bener gak ada jir. Lurus. Lurus. Gitu. Tapi gak apa-apa, banyak kok. Kemarin tuh main event Beyond Madness gue terakhir, Nyong Nelson, badannya lurus semua, pukulannya paling kenceng. Buset. Satu kelas 61. Mungkin lu kalau misalkan dites lu paling kenceng. Kok bisa Los? Menurut lu dari mana Los bisanya? Kan pukulan itu kan harus main beban juga kan? Pukulan itu kan sebenarnya power ya. Itu kan equationnya speed sama massa tubuh yang dipindahkan kan. Jadi kalau dia bisa tekniknya mindahin semua berat badannya ke ujung sini di waktu yang tepat ya itu bisa kencang banget. Momentum berarti ya. Momentum. Nah, cara dia memindahkan massa tubuhnya itu kan dia harus punya badan yang kuat kan? Nah ada juga genetik pak. Genetik memang udah bawaan orok tuh dia tuh emang powernya kenceng gitu. Mike Tyson genetik ya? Genetik lah itu. Mike Tyson. Nggak bisa dikejar itu, lu mau latihan kayak apa juga. Iya. Ryan Garcia. Genetik juga. Jadi ada slow twitch muscle, ada fast twitch muscle. Ryan Garcia itu fast twitch. Gervonta Davis tuh slow twitch, jadi dia panasnya lama. Itu bedanya apa? Kelihatan, jadi dia panasnya lama. Terus badannya tuh lebih tahan panjang. Biasanya tuh buat pelari yang maraton-maraton tuh biasanya dia slow twitch. Kalau yang sprinter tuh dia fast twitch muscle. Oh gitu. Berarti Ada bawaannya yang meledak-ledak tuh fast twitch. Conor McGregor kenapa dia di ronde-ronde akhir tuh cupu banget? Sebenarnya bukan karena dia latihan kardionya kurang, enggak, karena dia fast twitch muscle. Jadi dia di awal-awal langsung panas, langsung meledak-ledak. berarti dilatih segimanapun Itu memang bawaannya, ada yang bawaan modelnya fast twitch, ada yang model slow twitch. Gua slow twitch. Ya Gitu. gue fast deh kalau gue. Lu fast ya? Lu meledak-ledak langsung ya. Wah. Coba sedikit, kasih jab sedikit dong. Strike lagi tuh. Ini namanya apa Los? Kalau stance kayak gini nih, coba ya lihat ya. Southpaw. Southpaw gini kan? Southpaw karena di depan ya. Oke. Orthodox. Terus? Guard. Oke. Gue mau tahu semua bener. Bener. Combat gue tahu. Apa? Yes. Kalau lu berdua kira-kira, misalnya tadi lu tahu rules yang ada di Beyond nggak? Kick striking. Kick striking, tahu. Kalau lu berdua tanding kick striking menang siapa? Kenapa lu pede lu yang menang? Ini tajam ini gue. Anjay elbow. Boleh gak sih? Boleh Boleh kick kan? striking boleh. Bedanya sama Muay Thai apa? Kita no resting cleans. Kalau Muay Thai kan dia boleh cleans yang rest Cleans? gitu kan. Gini, Buat kalau misalkan di kick striking cuman boleh sekali knee atau sekali strike doang gitu. Sekali strike maksudnya? Sekali serangan doang. Jadi misalkan dia clinching nih. Dalam waktu 3 detik inisiasinya harus nyerang. Jadi misalkan dia mau gini terus dia elbow, dia gini terus dia knee gitu. Itu boleh. Kayak basket ya berarti ya? Nggak boleh traveling. traveling. Ya, Nggak boleh. kurang lebih gitu, kurang lebih gitu. Kalau clinching terus misalnya dia knee. Abis itu harus lepas clinching. Iya. Gitu. Oke. Gue kayaknya menang. Iya, karena ini lu tajam. Ini gue tajam. Jadi gue gini, langsung gue target matanya Iyo. Syak gue gitu. Matanya sakit. Apa yang lu lakukan pas mata lu sakit? Mata gue sakit. Iya. Kalau misalnya mata udah sakit nih, gue tetap gini. Gue masih gini. Big heart, big Are heart. you okay? Yeah, I'm gonna shake it off. Gue bilang gitu. Shake it off, oke. Yuk, start. Wah itu emosi gue udah ke-build tuh di situ. Harus ada yang nge-trigger gue dulu Los kalau gitu. Kena dulu lah sama dia. Iya, kena dulu. Dar. Terus apa yang lo lakukan? Anjir gue gini. Gue tahu kan dia kan mainnya elbow nih. Elbow, kalau gue kasih gini, gue bakal kena terus coy. Nice. Terus? Gue gak boleh biarin dia ngedeket. Oh, bener. Iya. Gak Gue boleh akan sampai selalu jangan. nendang dia. Oh, lu push. Dar, gue gituin tuh. Gue dendang. Spesifik di biji. Jangan, gak boleh. Gak boleh. Bercanda aja coy, bercanda.
bercanda aja coy. Biji sendiri tapi. Oh gini. Biji gue gini. Gue gitu-gitu. Pas kamu kenapa? Langsung gue gini. Bam. Gitu terus gue gini nih. Jadi siapa yang menang dari cerita itu? Gua. Soalnya gua aduin sama gua. Ma gua nonton, iya menang kayak gitu. Soalnya kan dari Rich gua juga menang. Rich gua jauh nih. Tangan gua, coba tangan lu. Tuh, menang gua. Lu kayak agak gini nih. Tuh. Iya kan? Iya. Tuh. Tapi ya pertanyaan gua. Lu yang saudara mak lu pada kan? Iya. Siapa yang lebih galak? Ma dia. Gua. Oh gitu. Ma gue bener-bener orang yang soft spoken parah. Betul, ma gua galak. Alhamdulillah. Karena anak kedua kali ya? Anak terakhir. Oh, karena anak terakhir. Betul. Hubungannya apa ya? Lah itu anak kedua kenapa? Oh. Kering lagi tuh bos. Oh bukan. Itu yang anak kedua tuh bapak gua. Oh. Kalau nyokap gua tuh sebenarnya nggak satu darah kalau sama Iyo mah. Ngerti gak sih? Apa sih ya? Iya. Ipar ya? Iya kan yang saudara kan bokap. Bokapnya. Oh iya. Bokap lu sama mamanya dia galakan siapa? Wah, Bokapnya lah pasti. Tapi gue gak tahu sih nggak bokapnya. tahu gua, bapak gua meninggal gua umur 2 tahun. Iya. Masa dia ada ingatan? Percaya gak lo? Ada ingatan soal bokapnya? Percayalah. Dia umur 2 tahun. Percayalah. Iya. Umur 2 tahun lo ingat emang? Ingat? Apa lo lagi ngapain? Gue ada waktu itu, gue ada satu kali ngeliat ada semut segede gini ya. Terus gue giniin, terus gue digigit. Sakit. Tuh. Iya. Lah beneran. 2 tahun, 2 Bos. tahun. Otak udah berdevelop itu. Iya. Gak, gue masih sampai sekarang itu masih menurut gue masih mitos tuh. Masa sih? Dia inget ya. Gue ingat beli somai. Oh beli teh botol. Masa dia Ya anjir 2 tahun masih beli somai macam botol. Gak percaya. Aneh banget ya? Gak serius. percaya gue. Ya itu dari ceritanya itu aja udah. Iya masa beli somai teh botol. Aneh banget. Lu pada percaya lu kah Hendra yang beli. percaya Gak gue. percaya gue. Gak percaya gue ya. Masa beli somai teh botol mah. Umur 2 tahun. Digendong, Orang punya sama yang teh botol begini 2 tahun. Enggak lagi lah, bener itu. Bener. Boleh kita move on dari cerita 2 tahun? Los. Gue sama Niki kan suka banget WWE ya. Kan Iya. WWE scripted ya. Iya. Boleh gak nanti di Beyond ada satu entertainment match? Gak bisa lah. Tapi boxing. Gak bisa. Oh lu berdua. Boxing iya. Nggak mau gue. Lu Boxing. gak mau. Boxing bercanda. Mau gak? Jangan Jangan. lah. Oh pakai kekuatan gitu. Kan udah banyak di Indonesia mah yang bercanda-bercanda begitu. Yaudah Oh gak jadi. kayak apa? Jangan lah Pak. Jangan Kasihan lah. orang-orang yang Iya, yang meniti latihan. karir buat jadi juara dunia. Kalau mau nih gini. Olahraga jadi bercanda. Enggak, tapi itu beneran entertainment maksudnya. Tapi lu Jadi hiburannya lu gitu. pernah ngobrol sama Us gak sih? Bang Us. Kebanting. Pernah Iya. kebanting. Mending lu bikin begitu. Keren tau. Nanti kita ngumpulin duitnya dulu. Ya ngumpulin duit dulu dah. Kalau nggak harus ngumpulin duit dulu. Dari mana duitnya? Dari mana? duitnya? Bikin Lu mau ringnya. gak? Lu mau gak chipin? Ya bisa gue Tapi cipin lu. gak yakin sukses. Tapi chipin aja. Kalau lu yakin sukses gue cipin. Dan nanti dulu ya. Ya, nanti dulu deh itu deh. Iya, nanti dulu. dulu deh. Tapi itu tough work sih Pak. Tough sih. Betul. Tough work. Soalnya Jualannya susah. market WWE susah sih di Indonesia. Tapi siapa tahu kita yang merevive coy. Iya, Sebenarnya dibilang susah. pasti ada ya tapi Menurut gue sebenarnya bisa sih. Itu Bisa. salah satu hal yang. Kenapa lu takutnya ini mah bohongan gitu ya? Enggak juga. Kan semua orang juga udah tahu kali. Menurut lu titik balik WWE dikira yang semua orang tahu bohongan dari mana kapan? kayaknya untuk kalau di Indonesia apa yang jarang ada sih. Paling ya secara edukasi Umur aja. dah kayaknya. Umur Iya, ya? betul. Semakin umur. bertambahnya umur orang jadi Bukan tahu. karena bohongan kameranya nih. makin bagus. Bukan. Enggak menurut gue sih. Menurut gue pertama kali mikir ini bohongan tuh pas lagi Rey Mysterio lawan Big Show. Satu gue pikir, ya Yeah. ini mah kalau beneran mau bisa loncat-loncat kayak dibanting-banting. Terus tiba-tiba Big Show di 619 di bawah ring pusing. Terus setiap naik ditendang-tendang tau gak lu? Iya. Jadi 1, 2 sampai 10. Iya betul. Itu gue pikir ini kayak bohongan dah gitu. Oh, itu titik lu menganggap WWE Iya. bohongan. Oh. Iya. Count out 2010. soalnya, iya. Betul. Count out terus kayak maksudnya naik mah naik aja Iya. Iya. Ya kayak gitu. Oh, ya mungkin ada ya buat banyak orang. Karena juga WWE sekarang udah banyak botchnya dan parah-parah ya yuk. Bos itu apa ya? Botch Botch tuh kesalahan move gitu salah, loh. iya. Oh. Error. Iya jadi kayak Sleep. ya slip itu sering banget. Jadi itu yang bikin Karena kamera makin bagus gak sih?
Kamera worksnya makin banyak Iya sih sih. sebenarnya. Tapi katanya itu salah satunya salah kepemimpinan juga katanya. Tapi gue gak tahu Tapi Triple H, menurut gue Triple H top Sekarang lagi kurang sih menurut gue. Awal-awal in charge stop. Sekarang bookingnya lagi jelek. kurang. Star-star yang dipanggil ke WWE gak jadi apa-apa. Gitu-gitu lah. Kayak dia beli pemain dari AEW, NJPW tapi di promosi lain mereka jago-jago. Tapi ketika di sini nggak dipakai Jadi apa-apa cemen. sama WWE gitu. Namanya jadi kurang gitu. Pemenang-pemenangnya juga ketebak-ketebak. Gitu-gitu. Yang Mestinya dia melakukan apa? banyak sih kesalahan dia sebenarnya. Harus kayak kita list dulu mau yang mana nih. Bener. Kayak Yang paling penting. Kemarin dia pemenang Royal Rumble menurut gue Roman Reigns harusnya nggak menang sih. Iya. Ngapain juga Roman Reigns tuh nggak menang Royal Rumble, dia akan Tetap ke jadi star. WrestleMania juga Iya, menurut tetap gue. jadi Roman Harusnya Reigns. kasih ke yang lebih membutuhkan gitu, yang nggak bisa ke WrestleMania sendiri tanpa menang. bener. Contohnya. Siapa? Finn Balor. Finn Balor itu lebih Gue kasih lah Finn Balor masuk Royal Rumble aja kagak. tuh. Haha. Haha. Tuh jenggot lu noh. Tapi nggak tahu kenapa sih, mungkin itu juga dari Netflixnya mungkin ya. Iya sih, Dituntut kayak gitu. gara-gara TKO, Netflix gitu-gitu mungkin. Jadi ribet kan. Iya mungkin Soalnya ya. Triple H awal kemunculannya tuh idenya fresh semua. Wah parah. Bener-bener ngadirin match yang 5 star gitu-gitu tapi ya I don't know. Es krim Medan ya? Roti kayaknya dah. Roti lau ya? Iya. Kok lu tau roti lau? Tahu masa kecil gue suka banget roti gambang. Roti lo coklat enak loh. Enak ya? Tapi kan lu puasa. Enak ya? Mau makan gak sekarang? Kalau lu pada diundang di hari yang bersamaan ke match Beyond sama WWE. Gue Lu gak ke Beyond? Enggak. Kenapa? Woi, sorry. Iya gue waktu itu undang lu Beyond doang aja lu pada gak dateng ya. Lagi bentrok ya. itu kemarin juga bentrok. Hah? Itu bentrok kita bentrok. Bentrok semua. Bentrok. Tapi gak sama Lu emang gak niat mau dateng, dia nih yang mau dateng. Lu ngundang gue gak sih? Undang. Orang bareng undangnya. Oh, gue pengen datang itu. Gue juga udah bilang ke dia. Iya dia udah ngajak gue. Gue besok mau ke Biona. Tapi kita masih kerja di Pantai Indah Kapuk kami jam 8 malam. Terus gue pengen kesana. Konser itu kan? Iya. Maaf. Nanti di Malaysia ya. Gue lihat highlight. Bener lu! Lu jangan janji lu. Bedongkan. Dia mau janji mulu nih emang nih. Mulut manis dia emang. Nanti di Malaysia ini kalau di Malaysia ya, Tapi yang di Malaysia seru banget lu. Iya sih. Parah Lu nih gak mau dia nih. datang. 25 April lu. 25 April. Di Malaysia. Sumpah seru banget. Kalau kita nih. jadwalkan sih bisa nih. Iya. Sekalian lu belanja. Belanja apa? Belanja-belanja di Malaysia maksudnya. Iya di Malaysia tuh salah satu negara paling enak buat belanja menurut gue dibanding Singapura, dibanding Oh iya. ya Thailand oke, cuman maksudnya kalau kayak mau lu belanja ke mall gitu Malaysia tuh enak banget. Malaysia ya? Menurut Dulu gua. soalnya gue tuh pas SMP pernah ke Malaysia. Gue tuh saat itu tuh experience gue kurang. Gue gak terlalu Kenapa? enjoy. Gak tahu karena kayaknya gue jalan sama kakak sepupu gue. Kayak gue gak ada apa-apa gitu. Makanan banyak di Malaysia tuh. Tapi kayaknya gue harus explore lagi sih. Ih seru pak Genting, Malaysia. 25 April ya? Lu di mana? Di Raja apa? Enggak di Kuala Lumpur. Di Kuala Oh Lumpur. di KL? Di Kuala Lumpur. Di tempatnya namanya apa? Nah itu gue belum boleh ngomong tuh. Oh belum boleh ngomong. Iya nanti di announce lah minggu-minggu depan. Oh Sevel Kuala Lumpur. Tapi lu Di sebelah rak Slurpee. adalah pokoknya tempat Kecil banget. Masa kecil banget? tempat yang orang gak mikir oh ini bakal jadi acara combat sport di tempat itu gitu. Oh nice. Itu hit. Oh iya bener berarti kayak Sevel gitu-gitu ya? Iya. Alfa Midi KL? Alfa Midi KL? KL adanya namanya KK Mart. KK Mart? Ya situlah. KK Mart. Ya kayak gitu-gitu. Ya. Lu kapan terakhir ke Kuala Lumpur? Oh lama banget. 2014 apa? 2016. Iya lama banget ya itu ya. Lama banget gua. 2014 masih SMP kita. Benar, masih SMP kelas SMP. 3. Lah kayak gue juga dari 2014. Nah SMA kelas 2. Oh apaan ke Malaysianya? Iya. Habis 2013 atau 2014 gitu. Lu ada wishlist negara yang mau lu datengin gak? Berdua. Belanda gua. Eropa. Kenapa Belanda? Karena Pengen banyak ke saudara. kampung. Damn keren banget. Keren banget. Pulang kampung nih. Kampung kita di mana nama kotanya? Di Belanda. Rotterdam. Salah. Apa sih namanya? Masa mau pulang kampung gak tahu nama kotanya? Ya kan belum pulang kampung gua. Depannya apa? Bisa ya gitu. Lu harus tahu dong kampungnya. Amsterdam. Ajax. Salah. Kok Ajax? Iya, nama timnya. Apa sih? Gak bakal tahu lu pasti.
Underleg. Undercom. Salah. Apa sih? Apeldoorn. Apeldoorn. Dorn apa dorm? Dorn. Apeldoorn. Kakek lu itu berarti ya? Yang Belanda. Yang sudah. Nenek. Oh nenek. Nenek Apeldoorn. Apeldoorn. Pria Sunda mana tuh yang beruntung ya dapat satu wanita Belanda itu. Itu dia coy, wanita Belandanya lahir di Garut lagi. Sumpah nenek gue lahir dan besar di Garut. Ya iya dapat roti lau. Dapat roti gambang tuh. Berarti lah. Nah, lu kalau honeymoon pada mau kemana? Lu dulu deh. Gua 100% 1000% Jepang gua. Ah, Jepang seru banget sih, Pak. Iya. Jujur seru banget. Gua Karena- sempat honeymoon anjir langsung dapat anak. Belum lu. Alhamdulillah Tapi lu emang sengaja nggak ini ya? Nggak KB ya? Kagak. Nih kan gue nikah tanggal 10. Terus pokoknya setahun itu gue gak pernah mabok tuh. Mabok gue akhirnya kan after party. Oh. Tanggal 10, tanggal 11 basian. Tanggal 12 dimarah-marahin gue. Malam pertama. Di mana-mana sama siapa? Densu sama mak gue sama ini biar ngerasain gitu mumpung masih di hotel. Langsung jadi pak. Wih, berarti itu Encer los. Kata dokternya, wih sperma terkuat di bumi nih gitu. Emang coy, pergerakan sperma lo nih. Mantep deh sperma lu. Sperma lo kalau jadi petinju siapa los? Ibarat ya. Ibarat siapa? Lebih ke atlet aja kali ya. Iya, Iya siapa? atlet. Usain Bolt. Cepet. Oh enggak, Michael Phelps. Oh, banyak loh ini olimpiadanya. Yes, sir. Olimpiade. Berenang. Michael Phelps. Michael Phelps, benar. Michael Phelps. Iya. Iya keren tuh Belum keren. pernah kalah kan dia ya. Sperma Iya, tapi udah legendaris. Di pensiun. dalam air. Iya, ya pensiun lah orang. Kalau nggak keriput tangannya, taman jahit. Ya kan keluar dulu Anjir, dia. itu cara ngupil apa, Cok? What the fuck? Apaan? Lu pernah ngupil begitu? Gimana? Oh, dia yang suka kayak gitu. Aneh banget. Warisan ya? Lu kalau ngupil gimana? Gini. Iya benar gitu. Gini. Keluar ngupilnya. Oh, kalau ngupil banget gini, biasa aja. Masuknya. Gue Jorok Tapi banget lu anjir. termasuk- Depan gua lagi. termasuk ngupil yang unik sih pakai ini. Ya, Lu pakai apa? Ini. Lah kan sama los tadi kita. Coba. Gini. Tuh. Sama. Ya apa nih begini, Cok? Dapat apa? Iya, gini. Dapat ujian dari lu tadi kan. Sah, anjir lu macam apa tuh? Bangga banget gue itu. Jujur. Momen terbangga gue hari ini. Masa sih? Lu kalau korek kuping gimana? Korek kuping. Ah. Gini. Lu Gini juga. kalau lihat kuku lu gimana? Gini. Masa sih? Lu gimana? Gini. Ya, enak juga sih. Iya. Agak terlalu effort tapi agak terlalu effort. Iya. Kebiasaan yang lu paling benci yang Niki punya. Gini nih. Dia kalau udah maghrib suka gini nih. Pas denger maghrib. Apa mau berubah aja? Terus gue tanya. Terus kalau gue ajak ngobrol nih gini. Oh. Bener gak sih? Gak ada penolakan. Sumpah. Hiperbola ini. Gak ada penolakan. Bola. Gua tuh ngantuk loh, biasanya kalau udah maghrib. Ngantuk dan pegel. Iya. Dia tuh abis maghrib tuh udah gak ada tenaga. Harus. Oh, lu kurang zat besi itu, Pak. Tuh. Apa itu? Lu pernah ngomong itu juga? Enggak, gue bilang di gula. Zat besi maksudnya gimana tuh? Tapi kalau gula biasanya matanya gelap. Enggak, gua tuh abis ini cuma di Ramadan doang abis makan tuh. Enggak. Oh, iya, Pak. Kalau nggak Ramadan dia, bahkan kalau nggak Ramadan siang nih biasanya. Kalau belum ngopi. Enggak, menurut gue lu kurang zat besi itu. Gua makan apa harusnya? Biar zat Ini. besi mantap. Beli pil ini zinc, magnesium, kalsium supaya tidur lu juga nyenyak malamnya. Magnesium tuh buat recovery otot, bisa buat tulang sendi, Iya. minum malam. Bener. Oke, nanti gue beli dah. Bener ya, gara-gara itu. Iya, terus makan ini apa bayam gitu-gitu. Makan makanan yang berserat. Bener. Nih los, lu kasih tau deh los dia. Emang dia nggak bisa dibilangin. Dia Lu nggak bisa nggak doyan dibilang- sayur. Dia Gue suka sayur. nggak suka. Dia nggak doyan olahraga. Saking nggak doyannya kalau gue suruh nge-gym bukan nggak mau amit-amit dia bilang. Ih amit-amit gitu. Tapi dulu juga gue takut nge-gym jujur. Tapi Gue combat sport tapi gue takut nge-gym. Tapi kalau lu ibarat kata udah punya uang gitu ya, bangun home gym aja. Lu ke kayak Decathlon nah bener. gitu-gitu. Dia tuh takut gara-gara dia nggak enak diliatin los. Dia tuh nggak mau ngangkat-ngangkat Sama diliatin gue orang. juga sebenarnya nggak fokus kan. Iya, nggak enak. Tapi lu harus ajarin dulu lah cara dia ini.
Kalau lu beli yang mesin mahal, kalau lu beli yang kayak Decathlon gitu, yang flying alat-alat gitu murah. Mau nggak? Nanti Minimal latihan chest, Ya. back, shoulder. di kantor gue ajarin mau nggak? Wih masa mukanya udah begitu? Nggak boleh ngangkat merem. beban apa-apa mukanya udah begitu. Nggak boleh merem. Nggak boleh merem. Nggak boleh merem. Gak boleh gini nih, gini aja, santai aja bro. Nih Iya. dari core lu nih. Core lu kencengin lu coba, kencengin. Nih kalau petinju kan digini-gini ya? Ya. Gini-gini. Oh, gue suka lihat videonya tuh. Iya gitu. Itu apa sih Las? Buat apa sih Las? Tak. Sebenarnya Bangunin sahur ya? Nah, Tak. sebenarnya biar siap kena pukul aja. Oh. Karena sebenarnya kalau kena pukul perut tapi lu nggak ngerti cara nerimanya bisa kecolongan. Shutdown badannya. Apalagi di ulu hati. Gitu Di dia. ulu hati tuh. No. Sakit. Sebenarnya loh, sakitan di sini sih. itu. Di mana di sini? Iya di situ. Ini Di tuh apa? samping. Di samping. Tusuk ya? Itu lebih sakit. Iya. Ih sumpah dah Di itu. bagian otot meratus situ. Ah, itu sakit tuh. Di rib cage-nya. Iya, tahu gak ribcage coy? Ini. Asik. Ribcage lu tahu. Ribcage tahu gitu. Rib eye juga tahu. Iya. Ribcage tahu, rib eye tahu, semua tahu. Ya di sini nih sakit banget nih. Gue lihat kemarin ini videonya Ryan Garcia mukul salah streamer apa gitu. Emang dia yang minta. Ini pukul gue deh nggak apa-apa ya 30% aja tenaganya. Buset sampai masuk UGD coy. Enggak itu rig, Pak. Wes rip tuh ya. Rig. Rigged. Oh iya? Bohong itu. Yang dia yang Enggak kayak gitu. bercanda itu. Bercanda kan kelihatan dari pukulannya. Oh, kalau kita mau udah tahu yang paham tinju. Oh. Tuh. Boxing match. Kebiasaan dia yang lu benci. Ngeselin aja dia tiap hari. Dia ngeselin apa sih? Tapi dia tuh abang yang iseng ya. Iya 100%. Terus kuat lagi ya dia. Kuat, jadi gue gak bisa ngapain. 100%. Enggak, Jadi Bo. gue gini-giniin, gue difitnah kalau ketemu orang, gue gak suka foto gitu-gitu dah. Lah sumpah. Ya tapi itu ada benernya lah. Lah tuh. Contoh kayak gini. Lu kalau nonton podcast gue semua guest gue setuju Los. Enggak. Dan pernah mengalami. Oh iya. Iya orang waktu itu tadi gue masuk studio aja lu gak mau lihat gue kayak gitu-gitu Nah, itu guysnya. bercanda. Tapi Ya, gua dia ada pemalu. Iya malu. Gue waktu Pak. itu ketemu sama dia. Kayaknya gue di hari yang sama ada satu kerjaan lah gitu. Iya. Dia emang malu. Dia nyapa tapi manggil. Tapi dia... Bang, gue bilang gitu. Malu sama sombong beda loh Los. Lah kalau sombong kayak gimana sombong? Gini nih, dia lagi main HP gini. Bukan ini mulu. Kak Niki boleh foto gak? Sini. Masih gitu Los. Kagak Kalau demi malu kan, Allah, demi Allah tuh. Kayak gini maksud boleh, gua boleh, tuh. maksudnya kalau Ini yang ngeselin nih. Persis. kalau malu kan gitu, iya boleh silakan sini. Ayo gimana nih gitu kan. Kalau dia Lu kalau dijak foto gimana? sambil gue ngajak foto duluan. Ada mau foto gak sama aku? Kak, kebetulan aku malu. Untuk kakak ngajak duluan. Iya, aku tahu kamu malu. Yo, semua sini yo. Gratis. Gue gituin Mas. Bener gue. Dia malas berinteraksi. Oh gitu ya? Iya, dia malas berinteraksi. Kenapa lu malas berinteraksi? Gue percaya sih sama dia tapi. Tuh kan, dia malas berinteraksi sama orang. Kenapa? Ya ada orang-orang waras kan, nama fans kita namanya orang-orang waras yang mendengarnya. Ada orang waras, ntar dulu. Lu gitu. Dia langsung main HP balas ceweknya. Hai, aku lagi di sini nih. Udah belum ya? Gue bilang. Nggak mau. Masih nggak mau, orang warasnya di luar sampai sekarang. Agak nangis kena hujan. Terbrak minyak. Disiram kuah bakpao. Udah begitu. Tapi Gue lagi difitnah. Terus aja. enggak lah, tapi mungkin aja sih terjadi. Cuman yang hiperbolik di belakangnya itu Iya. biar asik aja. Iya, kalau Ini gue lagi hiperbolik. podcast. Iya, lagi podcast. Tapi gue percaya kalau lu begitu. Kalau dia gue gak percaya. Lu emang. Enggak beneran Lu, gue. sumpah. Emang lu orangnya yang dikirim Allah. Untuk ngejaga gua selama ini. Setan. Muka-muka nyebelin-nyebelin tuh lihat. Tuh, iya bener tuh. Istighfar. Istighfar, yo. Ini dulu. Apa? Jadi dia lagi marah Tapi nih. lu Dia lagi marah. Ada basic stand up comedian gak sih? Tuh bete. Ya, saya begitu. Lagi marah tadi mobil nabrak ini. Nabrak plankton. Iya. Jangan. Enggak, kok bisa supir lu nabrak plankton? Masa dibahas? Gak ngeliat coy, aneh banget ya. Padahal gue udah bilang ngantuk pak, enggak. Lagi sakit pak, enggak. Kenapa? Enggak ngeliat aja. Dia Diterabas coy, plankton. Gokil gue akuin sih. dia ngira bukan plankton kali, tol yang lain. Apa itu?
Apa? Yang depannya itu. Iki Ya udah. mulutnya loh. Iya, Dia mah suka gitu Los. Mulutnya itu loh yang gua gak suka kebiasaan dia nih. Dia Tol mulut tiap hari. Bukan pelangtol tapi Ah, bukan itu loh. Keep it PG-13 brother. Tapi hobi lu berdua cuman WWE doang. Oh dia mah banyak. Apa yang hobi lu? Bola gue. Lu main bola tapi nggak mau olahraga? Bukan main gua bola. main bola. Hobi nonton bola. Nonton bola, ngeliat transfer, ngeliat statistik. Suka gue. Kayak gitu-gitu. Selain bola, basket gitu lu nonton nggak? Enggak. Basket lu juga enggak ya? WWE doang lu? UFC gue kadang-kadang. UFC. UFC jagoan lu siapa? Gua of all time Poirier gua. Damn, kenapa? Dustin Poirier. Karena gue nggak tahu ya kenapa ya. Attitude tuh gue suka orang fighter attitude-nya bagus. Nggak seru anjir. Iya, tapi jago juga. Dan gue suka cara mainnya kalau soalnya dia striking. Gue suka banget orang yang main striking. Nih, Nah, ada DM dia sama Dustin Poirier, Cok. kagak. Oh, ada WhatsApp. Lu ini ya? Ada WhatsApp. Dustin Poirier di toilet. Demi apa Los? Anjir lo jangan gitu Los ah. Lagi bayar. Tuh lihat, dia ngajak foto gue no. Lah! Anjir emang ini Bastian ya? Ya, ya. Poirier. Bukan berarti Weh kok bisa Los? Anjir. Dustin, lu ke UFC ya? Di Las Vegas itu tadi lokasinya? Iya. Buset. Lu ke UFC yang ini kan yang Tryout. PI. iya yang sepi itu kan? Apex. Apa namanya? Apex. Oh iya Apex ya. Iya. Apex Arena. Predator. Enggak UFC Apex doang. Oh UFC Apex. Anjir keren banget. Gila dia humble banget pak. Lu sales kan gitu. Tuh. Wish. Oh iya, demi apa? Ih sumpah. Produk terkuat di bumi. Enggak, dia nih gue ketemu di Apex. Terus gue ketemu lagi di 298 di toilet. Dia inget. Oh. Dia nyapa. Dia maksudnya kayak, ya, weh bro gitu. Gini, Los. Gini. Gue tapi di Apex. Kencing kok. Tadi di Apex kenapa? Di Apex ketemu banyak banget orang sih. Waktu itu gue ketemu Dustin, gue ketemu siapa lagi ya? Gue ketemu pelatihnya Paddy Pimblett, gue ketemu Nina Drama. Lu tau Nina Drama gak? Nina Drama tuh yang ini ya. Yang sering disip-sipin sama Alex Pereira. Iya, yang sama Arman Sarukian juga ya. Iya. Nggak tahu gue tuh. Gak tau ya. Tahu apa sih soal UFC terus? Ya gitu-gitu lah. Ketemu lagi tuh mereka nyapa. Karena mungkin gue berisik banget kali waktu itu ya. Emang iya. Gue lihat tuh lo yang lagi nonton yang lu sorak-sorakin. Iya, itu paling kenceng gue soalnya. 298 tuh siapa lawan siapa ya main eventnya? 298 tadinya mestinya Miocic, John Jones. Terus John Jones cedera kan, ininya sobek. Diganti jadi Alex Pereira Yiri pertama. Oh, yang KO. KO. Wih gila itu card terbaik. Gue ngelihat Joshua Fan debut di main card. Terus gue ngelihat Diego Lopez debut di main card. Itu debutnya lawan siapa ya Diego ya? Debut di main card sih, bukan debut di UFC. Iya, debut main cardnya lawan siapa? Gak tau ya? Lupa gue. Joshua Fan juga waktu itu cuman temennya doang bertiga di belakang nyorakin karena prelims kan. Oh, kalau prelims tuh nggak rame ya Los? Prelims tuh karena masuk TV juga enggak kan. Cuman orang yang beli pay per view doang yang bisa lihat. Sama kayak misalkan kayak Bein Sports berapa gitu. Oh, Bein Sports 1-2 kan ada Iya, banyak tuh. yang kasanya paling bawah gitu. Itu yang bisa nonton prelims. Itu Joshua Fan masih ya bener-bener cuma 2 itu temennya teriak-teriakin. Gak ada yang tahu dia. Joshua, yo ayo Joshua. Oh, Kita pasti menang. kalau gue Paddy Pimblett, Pernah ketemu? favorit gue. Oh, gue suka juga sih dia. Soalnya gue suka ini apa terpapar yang dia interview. Scouse, can you speak about Scouse? Iya kayak gitu. Mensch, apa yang cry itu? Ini laki-laki Oh, nggak apa-apa iya. nangis, Iya, laki-laki butuh temen cerita. Iya, Ya. itu bagus banget Itu menurut keren gue sih. speech. Iya, 2019 lah itu lah ya. Bagus banget itu. Itu karena temennya meninggal ya? Ini bunuh diri. Damn. Tapi Paddy Pimblett lucu ya. Dia abis fight selalu gendut ya. Iya, emang doyan makan. Tapi terakhir-terakhir udah nggak segendut itu lagi Oh, karena dia active fight kan. Pas dia lagi kayak gitu, jadi setahun fightnya jarang.
Iya sih. Oh, itu karena dia yang mau apa kontrak emang segitu? Ya enggak sih, menurut gue memang dianya mau aja, jadi nggak selalu fit. Jadi kan, nah kalau di fight bisnis ada aja pengganti-pengganti gitu kan. Kalau misalkan dia lagi fit, aktif latihan kan gampang buat dia. Oh ya, lu gantiin deh gitu. Iya gitu. Kalau dia gembrot begitu gimana cara dinurunin berat badannya? Betul Iya sih. juga sih ya. Berarti orang-orang atlet kayak gitu, los weight cut-nya pada mantep-mantep banget. UFC sih gila sih, gue gak ngerti itu jurusnya gimana. Cuman gue udah mulai menerapkan ke atlet-atlet gue sih. Apa? Yang paling kelihatan menghidupi itu Putra Abdullah menurut gue. Kenapa? Kelihatan banget bedanya dari dia 2024 dia debut di Beyond pas main tinju, berat jalannya tuh 65, main di 63,5. Itu aja tuh badannya kecil banget. Sekarang dia main di 61 kg kan, which is kan lebih rendah. Dia berat jalannya tuh 70, 71. Berat jalan tuh maksudnya apa? Walking weight. Jadi kayak sekarang nih walking weight gue misalkan sekarang 72, 73 gitu. Pas gue lagi mau fight, ya gue fight misalkan di 65. Nanti ketika lu lagi weight cut gitu kan, lu berharap pas lagi hari H lu tanding berat lu lebih daripada berat pas lagi weigh in. Supaya pukulannya lebih keras. Oh iya. Jadi misalkan Putra Abdullah nih biasanya dia dia training beratnya 65, 66, 67 gitu kan. Pas seminggu fight week dia kan turunin berat badan ke 61. Setelah 61 nanti dia besokannya dia udah berharap beratnya 66, 67 lagi. Jadi powernya bawa power 66, 67. Gimana caranya makan segitu? Kan sebenarnya ini dulu, maksudnya water loading, bukan cuman jadi 2 minggu sampai seminggu sebelum itu tuh mereka nggak fokus karbo, fokusnya ke air, elektrolit, lemak baik, jadi bisa di-cut. Dikatanya gampang. Di-cutnya gampang gitu, bisa keluar lewat sauna, bisa keluar lewat lari. Tapi kalau misalkan dia protein intake-nya banyak, kalau gantinya ke otot susah di-cutnya. Malah jadi capek gitu. Kalau diganti jadi water loading kan dia rekompos dulu 1 minggu terakhir, abis itu baru dimasukin karbohidrat supaya ototnya bengkak-bengkak. Karbohidrat, gula, lemak. Oh gitu. Gitu. Tapi biasanya weigh in sama fight day itu beda sehari kan? Iya beda sehari. Dalam sehari tuh? Iya dalam sehari. Gains gitu? Ya karena kan dia cutnya air. Terus airnya langsung dibalikin udah nambah 3-4 kilo. Oh gitu. Iya. Kan dia minum minimal 2-4 liter. Oh. Baru weigh in aja langsung minum 2 liter. Elektrolit. Itu udah langsung balik tuh? Iyalah langsung jadi, ya kan gravitasi ya namanya berat badan mah gravitasi. Seliter aja udah sekilo ya? Iya seliter sekilo. Iya benar. 2 liter 2 kilo ya keluar di kencing kan gak semua keluar di kencing. Iya, Lewat iya. dulu semua dan kan makan minum. Bener juga. Berarti ini loh, kalau misalkan gue weigh in, kita main di 61, gue 61, lu 61. Besoknya gue mau ke 120 gak apa-apa? Ya berat lah. Enggak, misalkan. Iya. Ya kurang Iya, lebih bisa teorinya aja kan? gitu Iya. ya. Oh, Kecuali Anjir, ada langsung fight-fight heavyweight. kayak yang big fight gitu kayak misalkan Gervonta Davis lawan Ryan Garcia. Kan Gervonta tahu Ryan Garcia frame-nya lebih besar. Dia bikin rehydration clause. Apa itu? Dia nggak boleh rehydrate lebih daripada berapa gitu. Ini seru banget ya. Tapi kalau di profesional biasanya jarang sih ada begitu. Yang paling weight bully paling terkenal ya Alex Pereira. Dia bisa nge-cut 10-15 kilo baliknya 20 kilo. Gila. Cir. Itulah. Makanya dia jadi fighter kalau misalnya Makanya- penyelamat mulu ya dia ya? Iya makanya dia bisa dari middleweight sampai ke heavyweight. Anjir, Anjir, keren gitu banget ya. ya. Alex Pereira orang Brazil kan tuh dia. Iya karena frame-nya besar. Terus gitu deh. Menurut lo paling susah dari combat sport apa Los? Jadi atlet? Jadi atlet paling Dietnya susah kah? Latihannya kah? Atau weight cut ya? mindsetnya. Mindset, Karena hampir coy. semuanya kan punya kaki tangan sama persis kan. Cuman mereka punya senjata beda-beda. Tapi kan itu kan bisa dilatih. Mindset tuh orang tuh on off gitu. Jadi kadang mereka nggak bisa gain after the adversity yang mereka lewatin. Itu yang paling susah sih menurut gue ya. Konsistensinya berarti ya. Ya banyak orang yang merasa oh gue kayaknya ada di kutukan nih gue lose streak gitu-gitu. Ya sama kayak lu main game Iya, iya. kayaknya emang gue lagi bau nih Iya, gitu. iya. Cuman kan mereka setiap fightnya persiapannya 2 bulan 3 bulan. Setiap 2 bulan 3 bulan dia 2 fight udah ngerasa kayak gitu aja udah 6 bulan dia rasa dia buang gitu. Mindset yang kayak gitu sih. Padahal kalau misalkan oh ya gue 2 kali ini gue kalah karena
ya gue mungkin kurang ini kurang itu. Itu beda tuh mindsetnya. Ada yang ngerasa dia buang waktu, ada yang ngerasa dia memang belum cukup, dia mau lagi gitu. Iya kayak apa ya rasanya ketika lu udah mempersiapkan camp misalnya 2 bulan 3 bulan terus lu di kayak 10 detik pertama KO gitu. Iya itu. Gila coy, bangun-bangun udah KO. Terus persiapan lu selama ini ternyata ya Allah segini doang gua gitu. Iya, Cara gitu. bounce back-nya tuh gila itu ya, susah paling banget susah ya. di sini sih. Kalau menurut gue ya, setelah gue udah officially 11 kali bikin pertandingan, gue ngelihat dan ngobrol sama ratusan ribuan atlet di luar Beyond juga. Itu sih menurut gue yang paling penting ini sih. Tetap ini sama hati. Bisa nggak? Jangan maunya jadi petinju doang tapi nggak punya ini coy. Ya gue emang gak bisa. Gak punya ini kubluk misterio. Nggak punya kulit misterio. Ini penting nih kalau presscon pakai ini maksud gue. Benar. Iya mental mah gue yakin nih bisa nih. Niki dong sekali dong Beyond nih. Gue mau. Latihan yang benar. Boleh gak Mario cariin lawan Los? Lu gue berpede sih kalau lu. Please Los. Bisa. Nggak direstuin gue Los. Gak apa-apa bang. Lu juga waktu itu nggak direstuin ya? Oh iya, nggak boleh lagi gue. Tuh. Hah? Oh, lu gak boleh lagi? Nggak boleh. Lu dah? Waktu itu udah gak bilang sama Givina, gue pengen latihan gitu. Terus gue akhirnya bilang. Lu latihan di BSA kan? Iya, dulu sering di BSA ya. Sama itu, Bang Ervin. Oh. Ervin Syah. Tau gak lu Ervin Syah? Gak tau gue. Siapa lagi ya? Aman Oh Sulung. ini. Ronald Sihaan. Iya betul, Bang Ronald. Roy Tua. Bang Roy Tua betul. Iya. Sama beliau-beliau itu. Lu nih main Beyond gue paling depan bang. Mario. Anjir bener-bener. Dia kan badannya bagus nih. Ternyata bisa gerak-gerak nih. Tuh. Anjir tuh. Gua pernah ya, pertama kali gue sparring Los. Gue ngerasa kayak gue gak di boxing dah. Latihan sih gue akuin ya seru banget. Latihan seru banget coy. Gue gede gitu. Gue liat latihan, bagus deh gue sparring. Culun gue akuin. Ya Allah kok begini ya. Begini terus gak mukul begini jadinya takut maju. Pas kepukul rasanya wah apa nih? Udah deh. Kena pukul tuh emang gak semua orang bisa ini juga. Kena pukul itu akan mengubah sudut pandang lu terhadap dunia. Bener. Sumpah. Bener, real. Iya. Lu kan kalau misalnya lu latihan kan cuma kadang-kadang gini ayo dong, ini tangannya diginiin doang ngeplak gitu. Udah kepukul sparring, Nick. Lu pasti pengen ke toilet langsung. Gak mau lagi. Puyeng. Terus lu mikir, anjir ini masih ronde 1, gimana ronde selanjutnya Ada gitu. orang fighter tuh bilangnya kontol masuk sindrom. Apa itu? Kontol lu ngumpet. Oh takut ya? Takut. Ada ya begitu ya? Ada. Even udah fighter pro gitu. Ya kadang ada aja kalau namanya lagi kena mental mah. Tuh. Itu gue aja baru sparring. Gimana udah compete tuh. Makanya atlet-atlet sih menurut gue gokil sih emang. Itu dia, respect. Itu mentality sih. Atlet respect. Pertanyaan simple. Ya. Nih, lu kan sepupuan. Terus produsernya pacar siapa sih? Beliau. Profesional gak itu? Profesional dong. Oh enggak, awalnya dibayar pakai salmon. Iya. Kita currency-nya pakai salmon. Salmon in gravy. Ya, Jelas. Masa kasih pacar? Ini dari salmon beneran loh. Oh iya benar. Iya, bisa dimakan juga itu. Demi apa lo? Iya, ini human food grade pabriknya. Beneran? Sumpah, beneran. Oh. Human food grade. Nice banget dong. Taruh Tapi lihat. ada gak orang yang emang pengen makan itu? Iya sama nasi Kayak gitu. lapar, pesen bio Tapi ini vitaminnya semua bagus buat manusia juga. Beneran gua. Mau gue bacain. Kalau dimasak enak? Ya kalau dikasih bumbu orang ya. Kalau Bumbu kucing orang? kan gak perlu bumbu orang. Tapi ini wanginya wangi banget. Oh iya? Iya. Ih baru tahu gue. Ini bocornya nih. Chunk in gravy. Iya. Nih salmon, tepung jagung, taurin, fosfat, garam, mineral, lemak, dan minyak, vitamin. Mana ya ininya ya? Pokok kandungannya tuh dahsyat lah dia. Bikin kucing lu tuh jadi lebih doyan makan. Ini kalau diadu sama merek lain. Berani? Berani, pasti kucingnya milih Bioket. Beneran gua. Bioket. Nanti gua kirimin. Bener Terus lu ya? beli merek lain, terus lu cobain. Gak usah lah. Gak usah ya? Udah punya ini. Gak usah ya? Iya. Udah punya ini. Makan waktu makan waktu. Udah langsung aja kasih lah. Ngapain gue ngetes. Beneran ya, kirimin ya. Ini lebih laku gitu, Kirimin ya? ngapain juga. Jangan dulu
Iya jangan kucingnya diginiin. Ngapain juga coy. Kalau kucing lebih bagus makan yang ini apa yang ini? Sama ini, cuman nih packagingnya lebih ini aja, lebih ringkes. Bukan itu yang kering. Enggak, ini sama-sama sama. chicken gravy. Sama. Oke. Iya dulu Sony dibayar pakai salmon sama Niki. Gara-gara Sony masih kerja waktu itu kan. Masih di Kalau kantor. sekarang full jadi produser lu pada. Full 100%. Ya. Seminggu lu ngupload berapa ya? Seminggu 2. Wih gila rajin sih. Iya itu juga ya lumayan sih. Loadnya Effort, tuh. capek. Effort sih ya terutama ya itu belakang layar tuh gokil sih menurut gue. Betul. Terima kasih teman-teman belakang layar. I love you. I love you. We love you. We love you. We love you. Gokil itu. Terutama dari Sonia nih. Vision lu atau vision produser lu PKA nih mau dibawa kemana? End goalnya. Ah. Kalau dari gue pribadi nggak tahu ya Maria. Masa lu gak pernah ngobrol? Tapi ya, sebenarnya kita pernah ngobrol. Tapi kalau misalkan yang end goalnya banget, kayak pengen film sih. Pengen punya IP sendiri sampai situ gitu. Produser gua keren loh, udah nebak. Iya. Kalian pada mau masuk ke Lah film? iya bener. Kalian seru sih kalau main film bareng. Iya waktu itu kami udah sempet mikir-mikir mau pitching kali ya ke ini produser ya gitu. Tapi masih merasa ilmunya masih kurang. Jadi kita belajar dulu. Iya kita sambil Tapi kan menghayal lu aja. udah pernah main film. Iya. Tapi kan gak pernah bikin film. Main sama bikin kan beda. Nah Main yang film gua bikin juga kan cuma 2 gak kali. semua lu tugasnya lu pada. Iya. Iya sih, cuma Bagi tugas. kami mau maksudnya mungkin selain produk kayak itu ya, kami tuh mau IP keluarga artis tuh udah segede itu sampai orang-orang tuh percaya buat nonton film kami gitu. Betul. Jadi kita masih. Tapi start aja gue ngelihatnya. Iya sih ya. Agak lain gak nunggu gede gue ngelihatnya. Langsung bikin. Agak lain mah udah lumayan lah gede. Los. Mereka Maksudnya dibanding gede keluarga artis sekarang ya. personalnya. Iya. Personilnya mereka punya branding sendiri-sendiri tapi nggak yang kayak nunggu di level tertentu, mereka bikin aja gue ngelihatnya ya. Malah tahu ya. mereka makin gede karena mereka bikin film. Betul sih sebenarnya. Saya les Yang kita les Udah bang. Ya makanya mungkin mungkin di podcast ini nih. Coba. Kali aja ada produser kan. Jangan. Banyak sih sebenarnya. Jangan. Gue nggak mau mulu. Jangan. Belum matang juga. Waktu itu kan kita belum deal. Tapi udah ada satu premis yang lumayan sih. Iya. Seru sih sebenarnya. Satu premis yang lumayan. Lu mau gak main film Los? Gue ada beberapa film tapi gue mainnya jadi selos semua. Oh iya. Jadi diri sendiri lah. Susah nggak meraninnya? Jujur gue cuman dikasih cue doang, gue ngomongnya terserah. Sumpah? Iya. Itu kenapa lu terima? Karena emang pengen pengalaman Karena aja? teman. Oh. Karena teman. Banyak yang profesional gitu gue ditawarin kebanyakan horor dan gue selalu jadi teman yang lucu dan mati duluan. Gue nggak tahu kenapa ada 2-3 judul ada perlu peran itu gitu. Ya, karena personal lu emang kocak kan? Iya sidekick Orang gitu ganteng begini gue. Kalau orang gantang kocak kan banyak kayak kita nih. Iya, ini kita Kita orang ganteng kocoknya. Iya. Orang ganteng kocak tapi pilek. Iya. Tapi lu menyangka gak Los, lu dari orang yang bermuara di TikTok sekarang menjadi salah satu orang terkuat di bumi. Presiden. Kekucek banget tuh muka. Gimana? Pertanyaan berat pak. Iya benar. Emang Iya. belum pernah ditanya kayak harusnya udah sih ya. Tapi gue pengen tahu aja nih. Kadang karena di setiap fase hidup beda-beda jadinya jawaban detailnya. Kalau dibilang nyangka ke titik yang kayak right now, nggak nyangka gue. Karena terlalu solid pak. Maksudnya fanbase-nya solid banget. Gue nggak nyangka bisa ngebelain itu gitu loh. Karena gue ngelihat banyak banget teman-teman gue yang Apa? ngelewatin banyak. Gue termasuk sering dicoba untuk di cancel gitu. Maksudnya di bash gitu. Betul. Tapi gue survive karena sepercaya itu fanbase gue sama gue gitu. Banyak teman-teman. Suportif ya? Iya, banyak teman-teman gue yang kayak kena ini tewang. Untuk bisa bertahan dan teruji waktu di industri ini menurut gue nggak mudah sih. Apalagi dengan karya yang resikonya tinggi gitu. Iya. Gokil sih. Tapi kalau misalkan gue bilang lu emang anomali ya, sales ya. Bener-bener Gokil tiba-tiba sih, bikin menurut combat sport. Nggak pakai ini lolos maksud gue. Kan biasa orang take off gini dulu, terus begini. Lu kalau trajektorinya langsung zoom. Iya. Dan sustain gitu maksudnya Los. Iya. Bisa sampai sekarang dan makin gede. Nah, Itu sih. jadi pas lagi gue awal start,
gue jujur juga udah gak expect. Tapi gue kayak ada lah gue kebayang-kebayang. Jadi kalau yang sekarang gue jalanin mau menuju ke World Grand Prix gitu ya akhir tahun. Itu udah beyond my first imagination gitu. Udah beyond my dream pertama. Jadi ini udah kayak udah fase kedua yang bener-bener kalau kata si siapa tuh bocil itu. Rio Kintaro. Iya gak ada yang nunjukin arah itu real. Gue ngerasain. Oh iya. okay. Keren sih yang bikin skrip itu tuh. Bocah itu. Iya keren. Nih pertanyaan buat Celos nih ya teman-teman ya. Ya, Pertanyaan buat Celos nih. Ya. Kalau semuanya udah possible nih buat lo. Lo mau bikin acara Beyond, bisa ngambil atlet dari manapun ya. Lo mau bikinnya acara kayak gimana dan atletnya siapa? Ya. Tadi kan lo nanya kami WrestleMania nih. Lo mau bikin siapa? Sebenarnya sekarang udah ada rasa kayak gitunya tuh gue udah mulai possible sih. Oke, Mario versus Nicky di prelims nih. Gak usah. Gue gak mau. Nick. Apa dream fight, dream match gitu. Iya. Enggak beneran match beneran. Aduh, hampir semuanya akan terjadi di World GP ini sih. Dan beneran udah bisa. Serius? Sumpah. Udah dream dia bentukannya. Itu maksud gua. Kita Jadi masih kayak, mimpi ya? tapi sumpah kalau dikerjain sedikit nyampe pak. Ternyata pak. Sumpah. Tapi maksud gue dengan lu udah nyampe segini kan ini waktunya tuh nggak terlalu lama Los. Dalam waktu menurut gue yang relatif singkat sih. Ketika gue dipercayakan ini sama Tuhan gitu ya. Sama semua orang yang percaya. Invested sama IP-nya. Invested sama atlet-atletnya. Sampai dibikinin fanbase sendiri-sendiri. Itu kan tanggung jawabnya makin besar. Tantangannya juga makin besar. Teruji waktunya juga memang harus lebih ekstra lagi makanya dari itu. Jadi mungkin banyak orang nyampe di fase ini mungkin di tahun ke berapanya. Gue di tahun ketiga gitu. Ya gue gak tahu nanti tapi di tahun-tahun selanjutnya tuh gue dikasih part yang kayak apa. Jadi gue bukan coba stoik tapi kayak ya udah gue selesain tanggung jawab yang di depan dulu lah. Tapi gue beneran gue juga gak nyangka ada di titik ini ketika nanti bukan kalau ya kan pasti terjadi World GP ini di Desember. Itu gue bakal se-emosional apa tuh gue gak tahu. Di Jakarta? Di Jakarta. Siapa kita tunggu saja. Lu itu harus nonton ya. Iya. World GP gak mungkin lewat Ini gua. dream lu soalnya. Gak mungkin lewat gue, ini dream lu. Iya benar gak nyangka gue itu. Anjir. Gak nyangka gue itu juga gue beneran gak nyangka. Anjir ya. Jadi udah di tahap dream dia coy. Ini udah kesusun semua? Udah. Udah ada yang lu spill belum sih? Belum ada? Belum. Gue gak nge-spill punya juga. Orang punya sih. Jadi ya pelan-pelan aja. Gokil. Nih, lo mau gak gue punya proporsi bisnis bagus nih. Apa? Komentator beneran kan udah ada di YouTube. Lu buat di TikTok komentator kocak kita berdua. Tapi di TikTok aja. Enggak, komentator yang gak ngerti-ngerti banget. Iya. Tapi di komentator TikTok aja. Tapi dihujat pasti kayak gitu. Nggak Sama fans gue. Gini. Andre ditokol cok gitu. Kayak gitu-gitu. Bagus Los. Ya. Tuh, lu siap gak tapi ini apaan sih nih? Bercanda sih bercanda tapi ini kayaknya ini deh gak gini juga deh ntar gitu-gitu loh. Gue bilang aja akunnya mana sih nih komentatornya? Gue Cesar Mario. Masa kan ada muka lu juga. Iya. Masa lu ingin ke gua? Gak jadi dah ntar di kita katain gitu-gitu ya. Tapi lu pernah gak kayak dicoba di cancel gitu di bash gitu? Dihujat gitu? Dihujat sih ya gak suka pasti ada aja. Tapi kalau yang cancel gitu kayaknya alhamdulillah belum gak ada. Dan jangan sampai ada lah kalau misalkan bisa dibilang. Ya gue ada sekali sih tapi ya abis itu langsung udahan gara-gara gue langsung mencari solusinya gitu. Lu mah sering banget ya Los ya? Parah ada aja. Sekelas Dana White mah. Dana White Indonesia Dana White bro. lebih lagi tuh. Gila Pasti pusing sih. Dana White mah. Pasti Jadi sih. Dana White. Iya. Kabar dia sampai botak. Wah pada botak semua ya? Triple H botak. Dana White botak dia botak nih. Los! Berarti puyeng. Berarti puyeng Los ya? Sebenarnya kalau ditanya puyeng apa enggak. Puyeng. Maksudnya kalau gue maksudnya gini. Woman puyeng! Gue gak sekolah atau jadi gede buat ngerasain puyeng ini gitu loh. Tapi ya gue nikmatin aja sih. Oh nice. Hebat nih dia. Siap gak lu kira-kira? Lu jadi seorang CEO Siap gua. dari sebuah brand kayak Selos? Siap. Beyond. Siap lu? Misalnya nanti lu
nggak seru nih acaranya, gimana nih improve, tapi lu duitnya nggak bisa, nggak cukup gitu buat improve acara itu. Telepon ini brand. Telepon brand. Brand nggak ada yang percaya semenjak acara lo yang pertama flop. Sedangkan mimpi lu tuh bikin acara kedua, ketiga, keempat, tapi acara pertama flop. Apa yang akan lo lakukan? Gue cut budget di venue tapi fighter-fighternya gue gedein. Terus dramanya jadi gue alokasiin duit gue 70% di marketing. Ya. Jadi gue bikin drama-dramanya, nanti gue plotting gitu. Contoh, venue-nya kurang tapi fighter oke. Di Bintaro Plaza. Samping pizza. Yang main Brock Lesnar. Anjir. Tuh. Gila sih, tapi gue tau UFC gara-gara Brock Lesnar, FYI. Iya kan? Sumpah. Ya gue nonton WWE. Oh iya, kayak gue juga dah. Gue tau UFC gara-gara Brock Lesnar, itu smart move banget menurut gue dari Dana White. Jadi dia lihat heritage-nya. Bener-bener. Oh iya juga Two-time All American Champion kan? Iya. Dan jago kan Brock Lesnar? Jago wrestlingnya, real wrestlingnya. 2 times All American World Champ, All American Champion. Tapi kan dia juara kan di UFC heavyweight kan? Juara. Musuhnya Cain Velasquez tuh. Iya tapi sebenarnya menurut gua jalurnya lumayan red carpet ya. Iya betul. Dia bisa langsung Iya, main event kalah gitu ya? menang Main card. langsung ya abis 2 fight langsung dapat. Tapi kan karena memang sebenarnya nggak banyak juga yang kalibernya Sedia. yang kayak gitu. Iya pada masa itu fighter nggak yang high level sekarang dan nggak ya sport science-nya berkembang lah. Ya kayak kalau lu lihat bola. Iya betul. Iya kan? Bola tuh udah. Maksudnya yang bisa dilihat anomali cuma CR, Messi, Neymar gitu. Iya, lu ambil pemain-pemain jago yang dulu ke sekarang kayaknya udah gak bisa ngapain dah. Betul. Oh iya. Iya Iya. kayak Pele sekarang malah paling yang enggak. Pele kejauhan sih. Yang Iya. dulu dah awal-awal zaman dulu gitu. Siapa Arnain? Arnain siapa nih? Nazario. Masih jago lah. Masih jago Kalau ya. yang ada skill-skill sendiri. Ronaldinho. Anggaplah yang dulu jago itu. Masih yang kepake-kepake. Kalau kesini juga kayak macam-macam Ronaldinho, Neymar yang jago bon itu juga nggak terlalu kepake menurut gua. Karena sekarang udah mainnya lu kelamaan megang bola pasti dikepung Iya. banyak orang gitu. Bener. Makanya itu sepak bola kadang udah jarang indahnya. Iya Karena jarang. kayak gitu. Tahu. Formasi 145 sih udah gak bisa. 145 10 orang ya. Satunya Sekolah kemana mas? cedera. Oh, Cedera. Kan dulu kan sekarang kan udah gak bisa lah cedera-cedera kayak gitu. Sekarang orang lebih aware mental health coy. Cedera tuh kan menguras mental. Benar. Aduh gua akan balik lagi gak ya gitu ya kan. Lagi rehab nih gak semangat. Aduh kayak gua gak jadi atlet deh. Itu coy. Tapi gue pengen ini, udah lama gue pengen ngomong. Ada satu momen yang menurut gue, oh ternyata di combat sport komponen ini sangat penting. apa tuh? Apa? Lagu entrance. Yang paling gue inget di Beyond Badi Sambas. Badi Sambas. Dan itu keren banget ya. Nah itu kayaknya harus dimainin tuh. Mantep-mantepan itu tuh. Nah gue mau nanya Los. Lu tuh membuat Beyond ini tuh mikirin banget entrance gak? Enggak. Enggak ya? Orang kan banyak yang bilang gue kayak gue yang bikin dramanya, gue yang ini, gue yang itu. Enggak, gue tuh cuman kayak mereka ada bakat. Setiap orang kan punya auranya masing-masing. Pun menurut gue banyak kok fighter gue yang gue rasa kalau lagi ngomong tuh offbeat gitu. Ada gak sih? Iya, Kayak, ini sebenarnya dia mau kemana sih gitu. Oke. Tapi menurut gue itu adalah bagian dari pesona mereka. Iya iya. Naturalnya aja Natural kan. aja. Jadi Iya, iya. bagian dari pesona mereka dan menurut gue let them. Gue tuh tugasnya amplifying doang. Secara mental, secara psikologi dan gimana caranya menyiapkan mereka menjadi versi terbaik mereka gitu aja kalau gue. Jadi kalau entrance, misal ada yang anggaplah dulu ini influencer ya, Fadly Faisal. Gue mau entrance Padang nih Los. Ada ide nggak? Gue bilang tari piring lah. Nyari di mana ya? Ininya Tanjidor sama orang tari piringnya. Itu gue bisa, gue bantuin cari. Oh. Gitu. Oh tapi lu tetap menerima kan kalau mereka mau ada kreatif apa gitu? Ya asal jangan kayak main-main api gitu-gitu. Pyro gitu enggak ya? Pyro serem pak. Kan kalau tenis indoor dulu kan ini. Kayak Randy Orton coy dari atas gini. Iya. Iya tapi kan jauh itu. Misalkan nih lu bayangin ya. Ini kan ini atasnya. Ini kan dia dari bawah sini.
Kalau ada pyro mati sini kebakar Pak. Iya sih benar Yang di Bang. atas. Nah makanya lu nanti cari stadion yang lebih gede loh. Eh. Itu bermimpi coy. Nanti lah ya. Stadion yang lebih Kita gede. lihat Desember ya. Kita lihat Desember lu. Nih, lihat Gue nih. udah tahu lu lihat aja nanti ya. Apa bisikin satu deh bisikin. Ya. Toy City Pim. Samping Labubu. Gila. Oh, I'm intrigued. Ya insya Allah. I'm intrigued. Boleh. Nanti ya, nih pasti nih nanti Desember nih ada pyro nih yakin gua. Nggak Pyro tahu. pertama dari Beyond. Wah nangis gue los masih los. Nangis gue. Saya menurut tuh pyro tuh sekeren itu ya. gue coy. Hah? Keren. Mengamplify entrance. Cody Rhodes sekali entrance. Ada. Yuk. Lo inget gak los podcast kita los? Gue bilang. Cody Rhodes sekali entrance apa ngabisin berapa juta Tapi tuh? gue pernah ada apa namanya kayak api unggun apa sih namanya? Oh apa yang Ya, gitu. ya, cucu gitu ada. Oh. Ada juga yang kebakar dikit anjir rambutnya. Buzrel. Ya, makanya Asap bahaya. aja asap ya, asap psh, gitu. Asap masih bisa kan? Ada gak sih gitu? Asap ada. Asap. Ya kalau nggak bisa beli smoke machine orang ini. Gitu aja. Gitu. Ada yang keren waktu itu tarik kecak juga. Surya Dharma. Ya gitu-gitu sih paling. Iya, itu juga udah aman sih. Kayak lagi meeting ya. Iya. Aman aja. Tapi kalau Nanti menurut lah gue, coba ya. Gue aja sekarang mikir gimana caranya nurunin konfeti dari atas ya gitu. Oh, gitu Nick. Jujur gue gak tahu banget sih. Gak tahu banget kalau gue. Konfeti dari Ya atas. gimana caranya nurunin konfeti nih. Set. Abis itu ada pertandingan lagi. Konfeti harus ya? nurunin lagi konfetinya. Nah itu beresinnya gimana coba lu mikir. Iya benar. Mbak harus ada mbak. Lu Mbak dua. Iya ada mbak 2. Cukup kok. Mbak dua. Gitu ya. Iya, jadi nanti pas Lantai diberes-beresin satu, tuh lantai dua. digelapin dulu. Nanti lo kasih viti-viti gitu. Ada lele kayak gini. Lihat sini. Lo gitu-gitu tuh vitinya tuh. Lihat sini, jangan lihat ke sana karena sana lagi bersihin gitu. Itu ring crew-nya harus 67 tuh kayak Smackdown. Iya, langsung ganti. Kita juga segitu sih. Oh segitu ya? Iya. Yaudah tambahin berarti Los kalau ada mau 8. Iya 8. tambahin satu Apaan? khusus konfeti hijau. Iya. Atau konfeti biru. Iya. Konfeti biru. Setuju Biar gua. rapi. Satu merah, satu hijau, satu kuning. Iya, makanya warnanya pilihan warnanya 3 aja. Tapi jujur ini podcast gue paling enak yang isinya 2 orang sih. Karena lu tektokannya ya nunggu-nungguan ya. Sesilas. Sumpah iya. Lu dengan chemistry kayak gini lu udah menciptakan karya apa berdua? Ya, podcast keluarga artis. Pas lagi artis. Lu mau tahu kita Gue pernah denger lu nyanyi. Oh, yang bagus banget itu. Lah emang bagus suara lu pada berdua. Sempurnanya aku untuk dirimu. Udah itu aja. Iya, itu tanggal 11. Buset. Uish, itu Tanggal- lagu lu. Tanggal 11 Maret akan rilis. boy band. Apa judulnya? Boy bandnya namanya NPD. Iya. Gua, Mario, sama Kev. 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 Kakef. Oh, Kakek. Iya. Iya. Nah kita Dia bertiga. nama aslinya bukan Kev Lukman. kan? Lukman. Ya kita bertiga akan menggembarkan gelantikan musik Indonesia. Betul. Dia suara lu bagus banget pak. Oh, parah. Kalau gue parah. Kalau gue parah. Coba. Coba lu. Lu juga bagus sih. Iya. Coba salah. Anjir. Gue gak bisa. Tapi gue udah pernah ngomong gue sama semua orang, sama mak gue juga. Gue pengen banget gue main musik nyanyi gitu. Beneran Los? Oh iya. Gue bilang, Mi kalau aku adalah orang yang bisa nyanyi dan main musik, Tuhan tidak adil gue bilang. Oh iya. Karena terlalu sempurna. Gak juga sih. Karena? Kebanyakan nanti karya gue. Iya. Oh pusing memanage ya? Kalau dia bisa nyanyi dia bikin Indonesian Idol ya bukan Beyond. Iya bener juga sih. Iya bener lagi. Iya deh kayaknya kalau misalnya lu gak suka combat sport lu akan bikin ini ya? Idol. Acara musik ya? Tapi lu pernah sadar gak sih kayak ini sorry ya kan kayak buat temen-temen nih ya. It's fine. Kalau orang misalkan sense-nya ada yang mati satu, yang lainnya tuh tajam banget. Ya. Misal teman-teman yang tunanetra kan dia perasanya Ya, lebih betul. tinggi gitu-gitu, kupingnya lebih tajam. Ah. Iya sama juga. Jadi gue nggak bisa nyanyi tapi titik tajam.
Tajam Los. Runcing begitu Los. Kayak rusun. Abis dipakai diraut. Saya muter gitu. Oh, itu rahasia Michael Phelps. Itu rahasia Michael Phelps. Tapi punya lu ada namanya gak? Kau gue ada Apa? Jeffrey. Wow. Kok Why Jeffrey ya? Johnny. Lah, biasa banget Johnny Jeffrey mah ya. deh, Jeffrey. Nama umum. Siapa ya gue? Kayak nggak ada. Jeffrey Kayak Epstein. Jeffrey. Pokoknya menurut gue Jeffrey tuh keker gitu. Jeffrey Nicole. Salah Oh, lu satunya. ngebayangin Jeffrey Nicole. Kagak gila. Why bro? Hey, kok gitu? Kagak gila. Nah kan namanya. Jeffrey Nicole udah bagus loh Nick jadi Namanya. aktor. Masa dinamain ini? Ronald. Siap. Ronald Surapraja. Why Ronald Surapraja. Lu siapa? Muri. Lu siapa emang? Punya gue Don. Don. Yes. Jumbo. Bukan. Don't touch me. Bukan. Don. Wow. Seperti Megalodon ya? Iya. Semut apa waktu itu? Gak ada. Hah? Semut apa? Rang-rang. Oh, smooth operator. Lu tapi pada capek gak sih podcast sehari ngejar seminggu 2 kali upload? Podcastnya seminggu sekali, tapi satu lagi vlog. Ada vlog Kami gitu. ada vlog. Lu jadwal syutingnya gimana tuh? Enggak nentu sih sekarang Nggak jujur. nentu. Kalau ada Seada tamunya. seada tamunya. Kayak gue ya berarti. Enggak, tapi tamunya tuh sebenarnya udah kita plot-plotin. Cuma tanggal-tanggal Syutingnya. kami syutingnya aja yang belum. Gitu. Tapi kalau gue sih gue tuh enjoy banget di podcast Keluarga Artis ini karena bintang tamunya sesuai yang kami mau. Kamu tuh plot-plotinnya pokoknya bintang tamunya harus ini gitu supaya kami nyambung. Iya. Soalnya kan kagak jelas loh biasanya gue. Kita berdua nih. Lu pernah ada yang gak nyambung gak? Nggak pernah. Gak pernah alhamdulillah nyambung semua. Alhamdulillah nyambung semua. Karena kita memang kurasi walaupun itu apa ya kayak ada kerjasama misalkan gitu kan biasanya suka bawa Ngobrol dulu. ya ngobrol dulu. Oh kami kalau bisa bintang tamunya yang ini karena mungkin kadang ada rasa takut gitu ke bintang tamu takut bintang tamunya nggak Nggak nyaman. nyaman. Experience gitu ya. Betul. Iya. Terus kaminya juga takutnya orang-orang bisa ngebaca aura kami nih kayak lagi nggak nyambung nih sama bintang tamunya nih jadi beda nih Mario sama Niki gitu. Jadi kami maunya pokoknya yang senyambung mungkin lah sama kami gitu. Waktu itu aja ada satu brand lama banget ACC bintang tamu karena kami sama brand beda visi. Betul. Kami maunya ini ya nggak bisa. Kalian kan udah mau kerja sama kami harusnya kalian tahu dong kami tuh bintang tamunya biasanya kayak gimana, kami tuh sangat memprioritaskan penonton nih gitu. Betul. Itu kan buat brand kalian juga gitu. Lama banget akhirnya dapet. Jadi takut sih lebih ketakut kitanya, takut bintang tamunya nggak nyaman. Itu juga salah satunya. Kasihan juga bintang tamunya kalau kami woi soalnya bintang tamunya. Iya takut kayak anjing so asik banget nih orang gitu. Lu pernah diundang terus lu nya gak nyaman ya? Nah balik lagi caranya sama. Iya kami Kita tuh memilih itu juga sama. milih-milih juga iya benar. Nggak ada sih kayaknya. Itu coy. Take control of our body and mind. And destiny. Destiny. Iya. Itu dia. Nanti gue kalau jadi fighter nih gue akan pilih-pilih juga. Mario nanti fight misalnya saya lost nih. Mario fight lawan ini. Not worth my time. Wih. Kasih gue Chris John. Oh gitu langsung yang paling keras ya. Langsung gue. Chris Dragon John. Itu versus Mario. Goblok. Kaisar. Gitu gue. Ya. Tapi keren banget, thank you banget ya udah mau Terima datang. kasih banyak Los. Makasih juga Udah 2 jam Los. kita ngobrol thank you banget lu udah inin waktunya semua segala macam. Aman dong. Terakhir pertanyaan biasanya di setiap podcast Impact Driven Legacy. Oke. Ideal. Yeah, ideal. Yes sir. Adalah setiap orang memberikan pesan untuk ke dirinya 5 tahun lagi. Gue duluan ya. Ya, lu duluan. Hai, pria ganteng di masa depan. Kamu sukses banget ya sekarang ya dek. Gak nyangka ya kita dulu amburadul. Sekarang kamu luar biasa banget deh. Kamu pasti sehat kan? Yang penting sehat aja dulu ya. Kalau sehat semuanya akan mengikuti. I love you. Nah, makasih. Keren banget. Mario. Wey. Ternyata apa yang kamu impi-impikan sudah tercapai.
Dulu kamu mau keluarga bahagia. No. Kok no? Jangan ganggu loh, ini gue 5 tahun lagi nonton loh. Sorry. Lupa. Gue 5 tahun lagi nonton, masa ada nono? Lagu motivational lagi ya. Dulu kamu menginginkan keluarga bahagia, sekarang kamu udah dapet. Dulu kamu menginginkan anak-anak yang lucu, kamu sekarang udah dapet. Ini doa ya, doa. Dulu kamu menginginkan karir yang seperti di bayangan kamu, sekarang kamu udah dapet. Mario yang penting cuma 1. 2 deh. Jangan pernah melupakan orang-orang yang sudah pernah baik sama kamu, sama hidup kamu itu, untuk keluarga kamu. Itu dia, Mario dan Miki. Don't forget to like, comment, dan subscribe. And see you guys on the next video. Stay safe, stay healthy, tetap sehat, dan tetap waras. And see you guys on the next video. Bye. Jangan lupa support terus podcast keluarga Artis. Upload setiap hari. Like, Minggu. Hari Minggu pokoknya yang pasti. Iya, ayo kita sama-sama ya. Podcast keluarga botak ya. 1, 2, 3. Podcast keluarga botak. Wow. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.